Jadi ibu sekalian dalam Koko Santai malam minggu berinovasi kali ini. Kali ini kita temanya akan ya seperti yang kita tahu ya Mbak Agatha ya, kalau hari ini kan malam minggu. Jadi untuk mengisi malam minggu kita isi dengan acara yang produktif dan untuk juga menambah wawasan. Makanya namanya Koko Santai malam minggu. Terima kasih Mbak. Ditemani juga dengan kopi ya bapak-bapak, mungkin bapak ibu bisa juga sambil ngopi bersama, tapi tidak disponsori ya bapak dan ibu. Oke, malam ini kita ditemani oleh para speaker-speaker di sini yang sudah tidak diragukan lagi integritas dan pengalamannya, yaitu Profesor Dr. Imadewi Riana sebagai dosen peneliti Universitas Gunadarma. Kemudian Pak Julianto Setandang selaku CEO PT Equinix Business Solutions, dan Bapak Wawan Setiawan selaku entrepreneur dan perintis internet service provider. Wah, menarik sekali. Kita bagaimana nih Mbak, kira-kira kalau misalnya ada yang mau bertanya? Untuk acara ini kita bawakan dengan santai saja ya Bapak-bapak. Langsung saja bila mana para peserta yang ingin menanyakan langsung disampaikan kepada chat kepada kami, supaya kami bisa langsung tanyakan kepada pembicara, mungkin nanti bisa langsung berdiskusi bersama atau nanti jawabannya langsung dijawab. Mungkin kita akan sampaikan sedikit pendahuluan terkait topik yang akan dibawakan hari ini. Optimalisasi ada dalam KBBI yaitu berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, paling menguntungkan, sehingga optimisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna dan pastinya lebih efektif. Nah, dalam hal ini Mbak Data Postgres ini dimaksudkan sebagai data relasional yang sangat dibutuhkan dalam setiap transaksi elektronik modern ya Mbak Agatha ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang ini kan semuanya sudah melakukan transaksi elektronik ya Mbak. Dan ini berbasiskan open source yang dibangun dengan pilar ACID Mbak Agatha. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu ACID? Jadi saya mungkin para peserta di sini belum tahu nih. Baik, ACID sendiri terdiri dari 4 huruf yaitu C dan I dan D. Yang mana A sendiri sebagai atomicity, kemudian C sebagai konsistensi, dan I untuk isolasi dalam hal ini sebagai transaksi, dan juga D yaitu durability atau bahasa yang mudah dipahami mungkin Mbak Agatha, kehandalan data terhadap semua potensi kehilangan data dalam operasi komputasi, seperti itu Mbak Agatha. Nah, jadi mengapa korelasinya dengan industri keuangan di BJC? Mungkin karena industri keuangan itu sangat membutuhkan RDBMS ini sebagai titik pusat utama dalam melindungi data dan operasi keuangannya, terutama dalam transaksi. Sedemikian tingginya, ketergantungan industri keuangan terhadap kinerja database transaksi menjadi salah satu alasan. Nah, betapa mahal harganya lisensi sebuah database proprietary yang sangat terkenal di dunia. Karena merasa tidak ada pilihan lain, sampai kemudian datangnya PostgreSQL. Ini sebagai life saving ya Bu Jesse ya. Baik, seperti itu ya Mbak Agatha ya. Oke, mungkin kita bisa langsung menanyakan nih pendapat dari Profesor Dr. Imade Wiriana kepada Bapak. Waktu dan tempat kami silakan Pak. Silakan. Ini kita ngobrol atau ada yang tanya nih? Begini, tadi seperti yang yang saya ucapkan, data itu kan sebetulnya semua orang bilang data is the next oil, artinya yang paling penting. Tapi sayangnya itu tadi kita sendiri tidak mengelola data dengan baik. Nah, kemudian bagaimana mengelola data itu tentu saja beragam. Jadi kalau kebetulan saya karena background saya orang fisika, awalnya saya fisika sama komputer dua. Jadi saya punya dua cara pandang agak berbeda. Ketika kita orang fisika, tentu saja data bagi kita itu adalah yang banyak adalah data-data pengukuran. Ini data. Sehingga kalau orang data scientist background-nya fisika, dia akan punya cara pandang agak berbeda terhadap pengelolaan data. Artinya jarang sekali data-data pengukuran itu memiliki relasional yang lain.
Dia seperti mengalir saja lah, hanya diffusion nanti. Nah, sedangkan ketika kita bicara data transaksi segala macam itu data itu memang harus dijaga konsistensi tadi ya, integrity dan lain sebagainya. Sayangnya kadang-kadang di Indonesia ini kan kita sering membuat data itu, membuat sistem tidak berorientasi pada kebutuhan, tapi justru berorientasi kepada aplikasi. Sehingga ketika kita membuat sistem, kita pokoknya aplikasinya jadi dengan feature X, Y, Z. Tidak berpikir ke dalam sebetulnya data yang akan dikelola apa. Dan harus, nah ini kriteria pengelolanya bagaimana? Apakah harus konsisten, harus integrity, itu kadang-kadang kita terlupakan. Jadi minggu lalu saya diskusi dengan Andri masalah pengarsipan elektronik. Saya bilang sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab oleh kita ketika membuat sistem mudah tapi sulit dijawab. Sebetulnya kita mau buat sistem yang kayak apa? Apakah dia harus konsisten? Apakah dia harus cepat jawab? Atau gimana? Nah, kalau kita nggak bisa jawab itu, ya kita nggak bisa menjawab berikutnya. Nah, sama dengan database. Data keuangan itu adalah data yang harus konsisten. Integritinya terjaga. Berbeda dengan kayak saya Twitter. Twitter itu ya bolehlah salah-salah, yang penting cepat dapat kan gitu ya. Jadi namanya ketersediaannya lebih tinggi daripada konsistensinya. Nah, justru kelemahan kita di Indonesia itu adalah ketika kita ingin membuat sistem, menuliskan spesifikasi requirement itu kita yang lemah. Sehingga kita tidak tahu data yang ingin kita olah itu harus seperti apa. Bahkan kadang-kadang data apa saja kita tidak tahu. Kemudian kalau kita tadi mensyaratkan konsistensi, kan konsistensi itu bukan hanya di level penyimpanan, tetapi di level semantiknya. Nah, kita jarang ketika kita mendesain database, kita berpikir nih, oh saya kan mau data saya konsisten. Oh kita lihat dong, tabel referensinya ini sebenarnya punyanya siapa? Saya boleh entry langsung atau harus ngambil dari orang lain? Nah, ini tidak dipikirkan. Pokoknya yang penting orang bisa masukin data. Nah, sehingga kalau kita lihat, banyak ketika ngisi formulir itu berulang-ulang, karena fokusnya adalah feature memasukkan data, bukan apakah data yang dimasukkan akan benar. Jadi sebetulnya ketika taruhlah kita ambil apa ya, kalau kita lihat namanya standar enterprise arsitektur kan orang selalu berpikir dari arsitektur bisnis ya, bekerjanya seperti apa, terus arsitektur informasi dan data. Nah, kita suka lompatin yang ini. Jadi kalau kita tanya, Bapak sebenarnya mengelola data apa saja dan harus bagaimana, itu sering nggak bisa jawab gitu. Pokoknya saya maunya aplikasi saya A, B, C, dan D. Datanya apa yang nggak tahu. Ini kan yang bagaimana kita sendiri belum begitu menghargai data. Mungkin kalau kita sudah, jadi mengapa sih kita belum begitu menghargai data? Karena pada kenyataannya kita belum policy based evidence, policy based on data. Kita masih kebijakan berbasiskan wangsit. Nah, kan nggak usah ngeliat data kalau wangsit. Oh dapat wangsit ini. Nah tapi kalau kita sudah benar-benar kebijakan berbasiskan bukti, data, maka kita juga akan sangat concern terhadap data. Nah, jadi kalau kita melihat carut marutnya data kita ini, sebetulnya itu menunjukkan bahwasanya masih banyak kebijakan itu hanya berbasiskan feeling, belum berbasiskan data benar-benar. Nah kalau kita memang kebijakan berbasiskan data, kita akan ngopeni kok. Ngopeni data kita, ngopeni data itu supaya terawat, ngopeni data itu bisa diakses gitu. Jadi saya rasa di sini adalah suatu refleksi daripada bagaimana kita sendiri membuat keputusan, apakah kita selama ini keputusan kita sudah berbasis data atau tidak. Nah, berbeda dengan misalnya bidang perbankan. Semua di perbankan itu kan apakah dia dikasih kredit atau tidak, kan semua harus berbasiskan data. Apakah dia boleh mengambil kredit, boleh melakukan investasi, semua harus berbasiskan data. Nah, ketika dunia perbankan ini memang berbasiskan data, makanya mereka sangat concern terhadap data mereka harus konsisten, harus integrity, karena memang keputusan mereka sangat berbasiskan data. Nah, tapi ketika keputusan mereka tidak berbasiskan data, ya biasanya mereka kurang peduli terhadap datanya itu sendiri. Mungkin saya buka seperti itulah. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Imade. Mungkin ada pemaparan atau materi dari Pak Julianto yang ingin disampaikan. Silakan Pak Julianto. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kan ini acaranya kita acara santai aja ya.
Santai-santai. Ngopi-ngopi, berasal dari diskusi yang disampaikan di grup. Terima kasih Pak Made sudah hadir dan memberikan materi juga. Ya memang pada dasarnya pertanyaan besarnya adalah apa sih yang bisa dihasilkan oleh PostgreSQL gitu kan? Ya, kita sampaikan sebuah sebuah hal bahwa Postgres ini adalah database relational RDBMS yang memang sangat dibutuhkan oleh industri keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa gitu kan? Karena Postgres itu seperti juga saya kira sama dengan RDBMS lainnya seperti Oracle dan lainnya. Namun bedanya kan kalau Oracle itu berbayar mahal, kalau Postgres ini open source. Nah, punya ciri-ciri yang sangat sangat kuat, yaitu ada 4 pilar utama RDBMS yang menjadi sokoguru industri keuangan yang dewasa ini sudah pasti tidak bisa lepas dari sistem IT gitu ya, yaitu ACID ya, ACID gitu kan. Nah, saya melihat banyak orang sekarang sudah memahami tentang ACID gitu kan, walaupun sebetulnya itu adalah lagu lama ya Pak ya. Kita kalau belajar database itu sudah ada pelajaran tentang ACID, cuman ternyata di dalam dunia bisnis, di dalam dunia nyata itu waktu awal-awal dulu mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu, ini saya nanya sama peserta training yang mana adalah karyawan dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar juga gitu kan, itu tidak tahu apa itu ACID. Jadi sebetulnya kadang saya merasa sedih gitu ya. Waduh, kalau hal yang paling sepele, paling dasar aja tidak dipahami dengan baik, terus bagaimana tahu bahwa database itu sangat penting gitu kan. Nah, itulah salah satu dasar kenapa kita mengarahkan pada diskusi ini bahwa Postgres ini akan memiliki sebuah implementasi terbaik itu di dalam industri keuangan, karena memang dia menjaga transaksi gitu kan, menjaga transaksi yang mana transaksi itu sangat dibutuhkan di dalam bisnis gitu kan, karena tidak ada bisnis kalau nggak ada transaksi gitu Pak ya. Dan transaksi itu nggak akan bisa jalan dengan baik kalau tidak dilindungi oleh sebuah RDBMS, bukan yang lain, NoSQL atau yang lain gitu kan. Kenapa? Karena RDBMS compliant dengan atomicity, konsistensi, isolation, and durability. Sudah ini kalau kita cobakan bisa panjang sih, cuman saya persingkat saja bahwa ketika sebuah transaksi masuk, dia harus diisolasi. Jangan sampai dia mengganggu transaksi lainnya, itu I-nya gitu. Terus konsisten, data yang masuk sama yang keluar sama gitu kan. Kemudian atomicity ini nggak kalah pentingnya adalah nggak boleh misalnya saya punya account di bank, uangnya Rp1.000, saya bisa transaksi beli voucher, beli apa online sekaligus 1.000-nya bisa berduplikasi gitu kan, nggak boleh. Jadi harus ketika saya transaksi kepada si A atau si B, 1.000-nya ya kepotong sama si A berapa, sama si B berapa, jadi harus menimbulkan konsistensi sekaligus atomicity. Jadi ACID ini sangat ketat, sangat kental sekali, sangat berhubungan. Tidak kalah pentingnya adalah durability. Ini yang kadang menjadi satu masalah juga. Kenapa? Karena Postgres ini sebuah aplikasi, sebuah software, tapi ini sangat haus akan resource hardware gitu kan. Jadi ketika kita banyak sekali Pak, klien-klien kita tuh tidak paham gitu kan. Ketika ada masalah, ini butuhnya berapa besar komputernya dan sebagainya. Oh iya, nanti kita ngobrol sama orang infra. Nah, orang infra nggak tahu kan bebannya seperti apa segala macam. Jadi pemahaman bagaimana sebuah sistem ini bisa bekerja dengan baik, ini akan menjadi sangat lebih dalam lagi, lebih highlight lagi di dalam RDBMS. Kalau kita punya aplikasi internet banking, mobile banking lah, apalah, switching segala macam, itu doesn't care sama hardware resource. Kenapa? Karena penggunaan CPU usage-nya paling 10% atau mungkin hanya 5%. Pakai VM nggak kerasa bedanya gitu kan. Begitu database, ini bisa crunching resource CPU itu tinggi banget sampai 80%, 90% gitu kan. Belum lagi disk-nya juga besar. Jadi pemahaman kita harus komprehensif. Di sini ternyata kita melihat bahwa penggunaan database ini sangat membutuhkan sebuah persiapan yang komprehensif.
karena juga dia memang untuk menjaga sebuah hal yang sangat penting di dalam dunia industri keuangan atau bisnis secara umum, yaitu transaction. Saya kira itu yang pendahuluan atau mungkin penyampaian paparan awal dari saya. Begitu. Silakan saya balikin kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Julianto untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Wawan Setiawan. Kepada Bapak, mungkin ada yang ingin dipaparkan, Pak? Saya di sini panelis aja, Mbak. Tengok panelis apa? 5 aja, Mbak. Gimana Pak Wawan? Saya 5 aja, Mbak. 5 sama tanya nanti Pak paling, Pak. Oh iya, kalau Pak Wawan mau bertanya atau apa, boleh kita sampaikan sebuah pertanyaan terus kita diskusikan gitu, Pak. Jadi tidak usah terlalu kaku, kita santai aja Pak di sini, Pak. Ini Pak, database itu kan perlu data integrity ya. Kira-kira dalam kuning Postgres ini kira-kira sampai ke file system nggak Pak? Misalnya pakai WebDS yang punya data integrity harus kita. Oke. Gimana moderator? Saya langsung jawab atau kita diskusi? Boleh langsung dijawab saja Pak Julianto. Kita berdiskusi. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Wawan mengenai data integrity dari database dan apakah sama dengan file system gitu kan? Begitu Pak Wawan ya? Halo. Itu Pak. Betul, Pak. Suaranya ini Pak, suaranya naik turun Pak, kayak jauh gitu. Ya, betul Pak. Oke. Ya, tadi salah satu komponen utama dari SCID adalah D itu durable, artinya menjamin kehandalan data itu tidak boleh hilang dalam kondisi apapun ketika si software itu sedang bekerja. Nah, untuk menjaga durability itu, atau mungkin dalam kata lain kita sebut data integrity gitu kan, maka kita, database atau RDBMS itu atau Postgres itu membuat sebuah mekanisme yang menjamin data integrity-nya atau menjamin data durability-nya, yaitu adalah sesuai dengan aturan standar ya, janji di dalam SCID, ketika sebuah transaksi itu sudah committed, maka transaksi itu nggak boleh hilang, ya, konsisten, ya. Jadi setelah commit gitu kan, maka tidak boleh tiba-tiba setelah misalnya ketika si database lagi berjalan, ada seorang ambil uang dari ATM, uangnya dipotong gitu kan, setelah komit barusan dia keluarin duitnya gitu kan, lagi keluar duit tiba-tiba mati listriknya di data center ya kan. Tidak boleh hilang itu data gitu kan. Jadi sangat penting sekali karena kalau ada yang hilang maka terjadi discrepancy ya kan, dan itu bahaya gitu kan untuk bisnis gitu kan, walaupun mungkin occurrence-nya tidak banyak, tapi itu akan jadi masalah. Nah, bagaimana caranya RDBMS menjaga data durability atau integrity itu? Ini salah satu yang menjadi hal yang cukup penting ya. Jadi ketika sebuah database ini committed, maka dia akan membuat suatu operation penulisan ke disk yang saya sebut sebagai all the way down to disk. Jadi kalau kita menulis sebuah dokumen pakai Microsoft Word atau pakai apapun itu, sebetulnya ketika kita save itu barangnya itu si datanya kita tidak benar-benar tertulis ke dalam disk gitu kan. Kenapa? Karena itu ada cache gitu kan. Kenapa di cache? Karena itu akan mempercepat operation dari komputer itu. Itu umumnya hampir semua, baik dari segi aplikasi maupun dari segi sistem operasi, itu akan membuat sistem operasi itu akan mencegah satu pekerjaan-pekerjaan yang membuat sistem jadi lambat. Itu sebuah aturan dasar ya. Kenapa? Karena sistem operasi itu bertugas membuat pelayanan kepada kita supaya kita enak menggunakan sistem. Maka semua operasi yang membuat lambat, contohnya adalah operasi penulisan ke disk, itu akan ditahan, kita sebutnya write cache, ditahan gitu kan. Jadi ketika kita save, sebenarnya barang itu, si data itu tidak benar-benar tertulis ke dalam disk.
Jadi cepat operasinya. Tetapi tidak bisa berlaku untuk database, untuk RDBMS. Si RDBMS akan melakukan suatu mekanisme supaya data itu benar-benar tertulis ke disk pada saat itu juga, gitu kan? Nah di sini apa ada masalah? Ya kalau cuma 1 kali nulis per detik sih nggak ada masalah, gitu kan? Satu gitu kan, nggak masalah. Tetapi kalau 1000 per detik, 1000 kali nulis ke disk, gitu kan, pasti jadi masalah, ya kan? Bayangkan kalau itu data bisa ditahan. Kita ada 1000 komit per detik, tapi nanti nulis ke disknya sekali aja, gitu kan? Yang 1000-nya ditahan, kan enak toh? Jadinya efisien gitu kan, tidak bikin lambat. Karena operasi menulis ke disk itu memang operasi yang cukup lambat. Karena disk itu sifatnya physical, mechanical, sehingga dia pasti lebih lambat daripada elektronik atau si sistem software ya. Tetapi kalau 1000 itu ditahan dulu, nulisnya sekaligus kemudian, akhirnya ada 999 potensi data yang akan hilang ketika belum tertulis, begitu kan? Maka dari itu tidak bisa dilaksanakan di dalam RDBMS. Jadi RDBMS harus selalu running ke disk pada saat di commit. Itu yang membuat highly write di dalam sistem komputer. Itu yang membuat juga si namanya Postgres ini haus akan resource computing, baik itu CPU, memori maupun disk aksesnya. Itu yang juga membuat database ini butuh persiapan yang komprehensif terhadap sistem, tidak hanya dari segi konfigurasi si database-nya aja, tidak hanya juga dari segi resource-nya, tapi juga bagaimana ngatur storage gitu kan, mengatur pengaturan storage-nya supaya lebih baik gimana. Jadi walaupun cepat tapi juga efisien, nggak mahal dan seterusnya gitu kan. Itu Pak Wawan. Jadi karena memang database ini sangat membutuhkan durability, sehingga dia harus menuliskan data all the way down to disk pada saat itu juga, dan itu yang membuat database tidak bisa so flexible any kind other applications gitu kan. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Mungkin Pak Made bisa menambahi, monggo. Silakan moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Jul. Semoga menjawab ya Pak Wawan. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja disampaikan. Diskusi ini akan dilaksanakan secara interaktif, langsung tanya jawab dengan pemaparan daripada para speaker. Kalau boleh saya bertanya? Boleh Pak Indra, silakan. Ya. Jadi gini, ini pertanyaan saya mungkin terlalu general sekali ya. Jadi kan saya selama ini saya mengenal RDBMS setelah DBase dan lain-lain yang zaman dahulu kala itu saya mengenal MySQL. Lalu sekarang ada MariaDB. MariaDB itu kan kelanjutan dari MySQL yang versi open source-nya. Yeah. Nah, bagaimana antara MariaDB atau MySQL ini dengan PostgreSQL ini? Karena maksudnya seberapa krusial kita memutuskan harus pakai Postgre atau cukup dengan MariaDB? Ini saya bertanya karena saat ini saya sedang bantu teman untuk merestructure satu perusahaan korporasi, dan mereka bikin ERP sendiri. Mereka bikin ERP, mereka bikin satu software house, mereka bikin ERP, dan saya tanya database-nya pakai MariaDB. Yang mana saya pikir kok MariaDB gitu loh. Okay. Nah, seberapa krusialnya itu antara kita harus switch dari MariaDB atau MySQL ke PostgreSQL ini? Terima kasih. Oke, silakan. Gimana? Terima kasih jawabannya. Mungkin dari para speaker ada yang ingin menjawab? Mulai dari Pak Julianto, mungkin Pak Jul. Pak Made dulu mungkin. Dari Pak Imade mungkin. Pak Made mohon untuk ditanggapi terkait pertanyaan dari Pak Indra mengenai bagaimana cara memilih antara PostgreSQL dan MariaDB. Begitu ya Pak Indra. Halo Pak Imade. Mungkin lagi bikin kopi kali. Iya, jauh dulu kalau gitu ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Jadi kalau menurut kami, secara arsitektur MariaDB itu tidak terlalu mendukung transaksional seperti halnya PostgreSQL.
Dan sebagai catatan, ERP itu bukan aplikasi yang sangat membutuhkan transaksional. Walaupun memang ada transaksinya pasti ya, karena ada accounting-nya di situ. Cuman memang accounting-nya dan seterusnya itu kan tidak besar, tidak masif. Jadi rata-rata yang memang kita gunakan Postgres sebagai pengganti Oracle itu adalah software-software yang sifatnya masih seperti internet banking, SMS banking gitu, atau yang terkait dengan kondisi istilahnya public public network gitu kan. Jadi kalau internal tidak terlalu besar, tidak terlalu isu sebetulnya untuk menggunakan yang lain lah ya. Saya tidak bisa membuat komentar lebih lanjut karena saya hanya membandingkan secara technically-nya gitu kan. Kalau secara penggunaan saya kira ya bisa aja sih sebetulnya. Apalagi MariaDB kan konteksnya adalah yang lebih murni open source ya. Nah, kalau konteks yang arsitektur memang begitu. Jadi ada satu perbedaan. Ini dulu sempat dibahas tuh cukup ramai juga di internet. Jadi pada secara singkatnya gini, ketika ada update yang dilakukan oleh sebuah transaksi itu, kalau di MySQL ya, waktu itu MySQL ya, saya nggak tahu dengan MariaDB, itu dia akan mengupdate pada tempat yang sama. Jadi sebuah row itu ada changes, dia akan diupdate di situ. Which is itu akan sangat baik untuk sebuah sistem yang bersifat mungkin boleh disebut kayak logging lah. Tapi kalau dia modelnya multiple user yang mana ada update-nya saling bergantian, itu isolation-nya jadi agak sedikit terganggu karena kalau di dalam Postgres ketika kita update sebetulnya kita nggak update ke dalam row yang bersangkutan tapi kita create a new row. Jadi row yang bersangkutan kita log memang, tapi untuk menuliskannya kita nulis di tempat baru gitu. Jadi ada perbedaan arsitektur. Jadi di sini salah satu relevansinya adalah ketika recovery. Saya belum punya data yang pasti bagaimana recovery-nya si MariaDB atau MySQL, tapi secara arsitekturnya itu memang kurang sebaik karena ada proses dia menulis di data yang sama begitu kan. Dan memang secara nyatanya kita sering menemui recovery-nya itu gagal. Itu umumnya begitu. Dimana kalau di Postgres ini kita hindari itu karena kita ingin comply dengan ACID secara penuh. Itu kurang lebihnya, Pak. Mungkin dari Pak Made ada yang menanggapi, silakan. Jadi kalau di dalam dunia, saya tambahin dikit aja, di dalam dunia keuangan saya kira itu jarang sekali kita menggunakan MySQL ataupun MariaDB karena masalah di situ, Pak. Untuk mendukung transaksionalnya tidak sebaik Postgres. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Pak Julianto. Mungkin kami bisa mendengarkan pandangan dari Pak Made Wiriana. Halo Pak Imade, Pak masih bersama kita, Pak? Oh, mungkin di sini ada pertanyaan berikutnya. Tadi apakah jawaban dari Pak Julianto sudah cukup menjawab, Pak Indra? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali terkait time? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Santoso terkait sekarang kan kita harus antisipasi untuk akses yang besar dan global. Kalau scalability-nya dari PostgreSQL bagaimana dibandingkan dengan NoSQL saat ini? Baik, Pak. Mungkin dari Pak Julianto dapat memaparkan jawabannya, Pak. Oke. Jadi kalau Postgres itu adalah RDBMS, itu SQL gitu kan. Kemudian dibandingkan dengan NoSQL, saya kira itu seperti kita bandingin apple sama orange gitu kan. Jadi susah dibandingkan. Karena NoSQL tidak memiliki kapabilitas untuk menangani transaksi. Gitu. Jadi saya nggak bisa membuat perbandingan yang lebih lanjut dari itu karena ini seperti dua hal yang berbeda.
Sama-sama memang sebuah aplikasi untuk menyimpan data. Tetapi aplikasi itu berbeda fungsinya. Satu untuk transaksional, satu untuk yang lain, yang datanya tidak terstruktur. Yang jelas, kalau dihubungkan dengan akses global dan lain sebagainya, tentang scalability gitu kan. Scalability yang Postgres ada, ya memang tidak sebaik scalabilitasnya NoSQL, betul. Karena memang Postgres punya tanggung jawab yang besar, menjamin transaksi berjalan dengan baik dan durable, ya, serta konsisten, gitu kan. Ini yang tidak bisa dideliver oleh NoSQL. Jadi ya itu di dalam dunia engineering kita menghadapi beberapa hal yang saling bertolak belakang ya, kemudahan sama keamanan. Mau yang mudah jadinya kurang aman gitu kan. Sama aja dengan transaksi yang harus diamankan dengan baik, tentunya dia tidak bisa mudah dengan di expand scalability keluar. Sementara kalau NoSQL itu mudah banget, kita mau nambah-nambah juga bisa gitu kan. Jadi karena dia nggak perlu untuk ada atomicity, nggak perlu untuk ada tentang isolation. Jadi karena nggak ada atomicity, nggak ada isolation, maka nggak bisa untuk transaksi. Gitu. Jadi saya kira begitu ya. Kalau scalability ada, cuman tentunya sesuai dengan kebutuhannya si Postgres. Kalau mau dibahas boleh, tapi saya kira mungkin itu cukup ya, bahwa Postgres punya scalability-nya sendiri, NoSQL punya scalability sendiri. Ini dua hal yang berbeda, dengan penggunaannya juga untuk ranah yang berbeda, kondisi yang berbeda. Saya kira begitu, tidak lihat bandingan. Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Budi ada yang ingin juga disampaikan, Pak, mengenai tanggapan dari Pak Julianto? Kalau yang nanya boleh jadi panelis, boleh gitu, jadi lebih enak kan kita ngobrol gitu kan. Pak, kalau boleh tahu masa depan database yang berbasis GPU ini mana, Pak? Database GPU, Pak. Ya. Maksudnya masa depannya gitu, atau gimana? Ya, masa depannya. Sekarang Pak lihat kayak Postgres itu kan ada PGStorm untuk bisa dieksekusi sama GPU. Terus ada juga sekarang kita baca ada Kinetica, MapD, terus Britlit, itu database yang diturunkan GPU, Pak. Mas, saya penasaran sama Pak Made yang sudah punya NVIDIA tuh. Iya. Ya, nanti kita akan juga tanya ke Pak Made, tapi mungkin saya akan jawab sedikit tentang pertanyaan tadi itu. Jadi GPU dipakai di database, saya kira tidak masalah, oke, juga ada memang yang sudah implement. Dan juga tidak hanya GPU, Pak, juga ada FPGA, ya kan. Namun keduanya itu tidak untuk kebutuhan, sekali lagi, kebutuhan transaksional. Itu lebih pada analytical, Pak. Jadi secara umum implementasi RDBMS itu kita bagi jadi dua secara umum ya, dua dunia. OLTP ya, kalau kita pernah dengar ya, sering dengar ya, OLTP sama OLIP. Transaksional sama analytical gitu kan. Kalau Postgres, Oracle itu sebagai database yang independen, dia sangat baik untuk transaksional. Sementara untuk OLAP, itu kita sebetulnya butuh teknologi yang lain ya. Beberapa klien kita menggunakan big data, kayak big datanya Hadoop, Cassandra gitu kan, untuk menggantikan OLAP. Kalau misalkan itu OLAP dan memang data asalnya terstruktur, saya kira itu tidak sesuai menggunakan NoSQL. Nanti kita bisa ceritakan kenapa nggak sesuai. Ya tentunya nggak sesuai karena ada yang lebih sesuai gitu ya. Kalau kita dulu nggak punya mobil gitu kan, kita mau jalan kemana pakai motor gitu kan. Kalau sudah ada mobil, jalan jauh lebih dari 50 kilo ya mungkin lebih susah pakai mobil gitu ya. Jadi hanya karena ada yang lebih sesuai. Jadi sebetulnya teknologi RDBMS dengan model cluster untuk kebutuhan data warehouse itu sudah ada. Baik itu turunan dari Postgres maupun yang lain. Nah, di sini sebagai OLAP, sebagai data warehouse, sebagai database untuk nampung data yang sangat besar, dia butuh kemampuan proses yang juga sangat besar karena
Data warehouse itu membutuhkan kemampuan memproses data yang sangat masif, gitu kan? Kenapa? Karena umumnya data yang besar itu perlu kita lakukan kita perlu ambil insight-nya, ambil sarinya, gitu kan? Untuk itu kita melakukan proses-proses yang kita sebut sebagai agregasi, ya kan? Kemudian kita membuat cubes gitu kan? Kemudian kita membuat yang disebut dengan data mart, gitu kan? Nah, ketika agregasi itulah kita membutuhkan kemampuan computing yang tinggi. Nah, disitulah fungsinya GPU secara umum ya. Atau misalkan pada real time processing, misalkan contohnya paling gampang yang dipakai nggak tahu ya Google atau siapa, ketika kita mau mengalokasi sebuah tempat ya, kita tinggal duduk di mana, kita ada di mana, dan kita mau tahu yang paling dekat dengan tempat kita yang mana aja, itu kan pakai koordinat GPS ya. Nah itu kan ada kalkulasinya tuh, triangulasi dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan butuh komputasi yang banyak untuk semua data yang sangat banyak, yang mungkin jutaan datanya. Nah itulah kita butuh menggunakan GPU. Jadi untuk mengkalkulasi yang masif, ya kan, entah itu GPU, entah itu FPGA. Ya. Mungkin kalau FPGA punya fungsi yang lebih spesifik, dia bisa kita inject code-nya yang tadinya code-nya menggunakan software, kita inject ke FPGA jadi hardware supaya lebih cepat. Contohnya untuk mungkin encryption, decryption gitu kan. Itu dimungkinkan, Pak. Tapi memang yang lagi hot itu adalah penggunaan GPU untuk kebutuhan database, karena GPU sudah ada di market ya kan. Seperti Gunadarma juga sudah punya yang gede banget gitu kan. Ya itu kita bisa gunakan itu, Pak. Tapi sebetulnya itu tidak untuk transaksional, itu lebih kepada analytical untuk menghitung data yang sangat masif, jadi datanya banyak banget gitu kan, tapi kalkulasinya kalkulasi yang sama gitu Pak, sehingga itu bisa gunakan GPU. Seperti itu Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak. Gimana Pak? Wawan, apakah ada pertanyaan? Pak. Terima Suaranya kasih banyak untuk pencerahannya Pak. Mohon maaf Pak Wawan, apa bisa diulangi kembali? Tadi suaranya tidak terdengar Pak Wawan. Terima kasih banyak atas iya Pak. Iya, sama-sama. Baik, mungkin di sini Pak Imade sudah bersama kita kembali. Pak Imade mungkin bisa menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Wawan dan kaitannya dengan GPU yang dipakai dalam database. Oke, sambil menunggu, di sini kita ada pertanyaan lagi dari Pak Agung Trilaksono. Mungkin saya izin untuk promote ke panelis ya, Pak Julianto. Oke. Pak Agung Trilaksono mungkin saya jadikan panelis untuk dapat berdiskusi secara langsung. Ya, supaya lebih interaktif, lebih terjawab, dan membuat diskusi yang lebih menarik lagi. Oke, di sini. Nah, sudah join Pak Agung. Silakan Pak Agung untuk dapat ditanyakan secara langsung atau mau saya bantu untuk bacakan pertanyaannya nih Pak? Ya, boleh saya tanya langsung ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan saya terkait dengan optimasi database. Tadi kan sempat disinggung terkait dengan penggunaan PostgreSQL ini digunakan untuk database warehouse terkait dengan pembuatan table dimensi, fact, cube, dan bahkan ada data mart-nya juga. Dan saat ini saya mempunyai 2 juta data per hari gitu. Dan diproses di end of day itu di jam 1 pagi. Dan saat ini sudah menggunakan PostgreSQL juga dan butuh data mengolah data sebanyak 2 juta data tadi dengan beberapa kondisi yang diharuskan membuat kayak semacam store prosedur dan juga function gitu dalam mengolah datanya. Dan itu membutuhkan selama 3 jam.
yang jadi pertanyaan, apakah ada teknik optimasi terkait dengan hal tersebut, dan kira-kira penerapan PostgreSQL ini jika digunakan untuk database warehouse itu seberapa bagusnya gitu. Karena ada beberapa yang lain kita juga udah dicoba menggunakan Neo4j, GraphQL dan NoSQL itu lebih cepat, tapi kekurangannya ya tadi terkait dengan data itu tidak bisa dipastikan 100% akurat karena dia tidak Karena bukan mudah terputus kasarnya gitu. Karena bukan structure, Pak. Iya, betul. Itu common problemnya. Jadi kita merasa datanya kurang cepat, saya pakai yang data warehouse, pakai yang big data, tapi tidak sesuai. Ini apa? Tidak sesuai karena ada yang lebih sesuai. Kayak sebenarnya kita punya RDBMS, tapi juga cluster. Jadi kita boleh sebut sebagai big data for SQL. Begitu. Boleh saya jawab, Pak, pertanyaannya, Pak Agung? Ya, boleh Pak, silakan. Kita interaktif aja, Pak. Interaktif aja, nggak usah dimatikan mic-nya. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah data ini adalah data transaksional atau data warehouse sebetulnya? Tadi kan saya kira data warehouse ya. Awalnya itu data transaksional, terus di-convert menjadi database warehouse. Oke, jadi data source-nya adalah data transaksional, kemudian data destination-nya itu tujuannya untuk jadi data warehouse. Gitu kan, Pak? Iya, betul. Pak Agung, nggak usah dimatikan mic-nya, Pak, karena saya butuh informasi tambahan nih, supaya saya bisa jawab lebih. Jadi itu data transaksi sebetulnya kan, Pak. Kemudian kita taruh di dalam Postgres yang kita expect menjadi data warehouse, gitu kan. 2 juta itu boleh disampaikan, Pak, itu datanya itu di dalam si Postgres yang destination-nya ya, itu ada indeksnya tidak, tabel tersebut. Jadi kita nerima semacam raw data yang bahkan di dalam datanya itu ada semacam file attachment. Jumlah raw datanya sebanyak 2 GB, sekitar 2 juta data itu memakan resource storage itu sekitar 10 sampai 15 GB. Itu tergantung dari seberapa banyak file yang di-upload-nya gitu. Dan terkait dengan bentuk struktur tabelnya, itu kan ETL-nya itu terpisah. Jadi ada source 1, 2, 3 dan digabung menjadi satu raw data tadi, dan kita simpan ke dalam database warehouse. Dan saat ini sudah menerapkan indexing di table database warehouse-nya. Dan kita menerapkan semacam replikasi, tapi hanya satu replikasi saja gitu. Oke. Jadi pertanyaan saya kan tadi, apakah ada indeksnya? Jawabannya ada kan, Pak. Kedua, apakah indeksnya itu adalah unique index atau non-unique index? Unique index. Nah, itu dua hal yang memperparah masalahnya, gitu kan. Ketiga, itu masuk ke dalam berapa tabel? Satu tabel atau beberapa tabel? Lebih dari 30 tabel, karena ada agregat. Enggak, maksudnya ketika kita masuk ke dalam ke Postgres-nya itu menjadi 30 tabel atau menjadi satu tabel, Pak? Awalnya satu tabel, terus proses menjadi 30-an tabel. Gitu. Ya, jadi yang kita diskusikan adalah bagaimana inject-nya kan, bagaimana ingest-nya gitu kan. Jadi kita nggak bicara yang 30-nya, kita bicara yang pertamanya aja, satu tabel kan, Pak. Harapan saya sih bisa menjawab yang 30 table itu, karena untuk satu tabelnya itu kita satu-satu. Oke. Kan masalahnya Pak Agung adalah ini ingestion-nya kok lama sekali gitu kan, Pak? Iya, betul. Makanya saya mau jawab, cuman saya butuh di-clear-kan semua masalahnya, nanti kita bisa diskusi lebih dalam, lebih lanjut gitu kan. Jadi kan Bapak masuk ke dalam satu tabel kan? Iya, betul. Nah, masalah pertama adalah menggunakan indeks, lebih parah lagi indeksnya Unix, dan lebih parah lagi adalah satu tabel, Pak. Jadi kalau Pak Agung ketika masukin ke dalam itu, ke dalam si Postgres-nya itu dengan multi-thread, tanpa ada indeks, dan itu langsung vertical partitioning, jadi setiap row yang ada itu langsung masuk ke dalam masing-masing tabel yang terpisah-pisah. Tabel yang bersifat transaksional yang isinya data transaksi,
yang ada attachment-nya, kita bisa semua, saya jamin akan jauh-jauh lebih cepat. Itu jawaban saya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa begitu, saya akan jelaskan. Tapi apakah sudah cukup jelas dengan jawaban saya, Pak? Ya, kalau bisa didetailkan. Oke. Ketika Bapak pakai indeks, ketika itu data masuk, ya, ini ketika Bapak masuk pertama, dia akan cari semua yang tidak sama, ya kan? Kalau ada yang sama kan nggak boleh nih, itu masalah satu, ya kan? Jadi begitu masuk satu scanning, walaupun yang di scan indeksnya, tapi kan scanning juga, Pak. Jadi saran saya, karena data destination Bapak adalah data untuk data warehouse yang mana tidak transaksional, buang indeksnya. Nanti kita reindeks belakangan. Entah itu, kalau sebetulnya gini, kalau Bapak masukin data ke dalam sebuah database yang kita klaim sebagai data warehouse, maka kan kita akan melakukan proses agregasi kan. Kalau kita sudah agregasi, maka kita nggak perlu indeks. Karena agregasi itu tidak menggunakan indeks. Itu satu ya. Jadi indeksnya kita buang. Itu juga hal yang sangat sering kita temuin sih, dan jawabannya sederhana, yaitu kita nggak pakai indeks. Tetapi kalau yang database-nya itu adalah database transaksional, tentunya nggak bisa dong kalau nggak pakai indeks. Ya, tapi kan kalau kita di dump masuk, itu kan jarang sekali ya. Nah, cara ngedump yang pertama kali kita drop indeksnya, masukin dump, setelah masuk semua, kita reindeks. Itu jauh lebih cepat waktunya daripada indeksnya nyala satu persatu akan ditahan gitu kan. Itu masalah indeks. Jadi ini sudah kita bicara nih optimisasi nih Pak untuk industri keuangan gitu ya, indeks ya. Kedua, partitioning. Bapak ada bloknya segala macam. Di dalam arsitekturnya Postgres ya, kalau kita bicara ini arsitektur. Makanya kenapa kita bisa bicara begini, karena kita memahami arsitekturnya. Saya kira Postgres dan juga Oracle saya kira mirip-mirip juga. Sebuah row itu akan menempati suatu tempat yang sama. Kalau dia panjang, ada ini, ada itu segala macam, maka tempatnya akan gemuk banget. Bayangkan kita punya buku gitu kan, satu lembar itu ditulis panjang banget gitu kan. Akhirnya kan sampai berlembar-lembar. Sebuah row data Postgres yang menempati tempat sampai lebih dari 8 kilo, itu akan menempati satu page lebih, sehingga dia akan terjadi pidgetos gitu kan, ada kompresi pidgetos, dan itu akan sangat parah ketika kita query. Kenapa? Jadi lambat banget, karena ada proses ini, membukanya. Jadi saran kami apa? Kita bikin jadi beberapa tabel, gitu. Jadi beberapa tabel. Itu yang kedua, ya toh. Yang kemudiannya adalah apakah sudah pakai partitioning, gitu kan, di dalam Postgres-nya, gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah mungkin sebaiknya nggak pakai Postgres, sebaiknya pakai yang lebih cocok, yaitu database yang turunan Postgres yang memang dipakai untuk kebutuhan transaksional. Itu contohnya banyak, ada Greenplum, ada DeepGreen, kemudian ya yang dua itu yang saya suggest lah, karena itu turunan dari Postgres. Saya kira itu ada beberapa jawaban dari kami, ya kan, dari saya gitu kan, tentang bagaimana kita mengoptimisasikan data dumping, ya, data ingestion ke dalam sebuah RDBMS. Saya kira apakah cukup jelas, Pak Agung? Oke, baik. Oke, cukup menjawab. Tadi kan terkait dengan versioning kita udah menerapkan juga. Ada satu ini juga sih, di saat menggunakan versioning itu ada sedikit lucu kalau kita menggunakan versioning yang terlalu banyak. Misalkan kita buat per minggu. Partitioning atau versioning, Pak? Partisi table. Ya. Jadi kalau partisi table itu kita buat 1 minggu dengan versus 1 bulan, itu jauh lebih cepat yang menggunakan 1 bulan. Dan itu kata developer kami sih, karena semakin banyak table dan kita nge-select untuk raw data 1 bulan gitu, dan dijoinin menggunakan partisi per minggu, jadi kan ngejoin 4 table itu akan jauh lebih lama gitu. Tapi kira-kira kalau menurut Bapak, apakah alasan itu valid atau tidak? Jadi partitioning itu ada seninya, Pak. Kita harus memilih partition key. Ketika kita membuat tabel di partisi dengan partition key yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita nggak dapat keuntungan apapun. Karena percuma aja, sama aja kita akan query ke semua partisi yang ada. Jadi partisi itu tujuannya ketika kita insert,
dia mudah dipilih, diselect kemana tempatnya gitu kan. Ini kalau kita bicara partition itu kita bicara horizontal Pak ya. Horizontal partitioning. Bukan yang tadi saya sebut di awal itu vertical partitioning Pak. Yang vertikal gitu ya. Jadi kalau Bapak vertikal sudah, kemudian horizontal juga, ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi kita pilih key yang sesuai Pak, supaya nanti pas kita butuhkan kita bisa pakai dengan lebih baik seperti itu. Jadi tujuan partitioning itu sebetulnya selain daripada untuk select juga ya tadi itu supaya storage-nya jadi lebih merata ya. Jadi ada banyak tabel ya kan dengan storage yang terpisah-pisah. Jadi contohnya Bapak nih di sistem Bapak ini pakai apa? Pakai Sun atau pakai local disk nih? Lokal. Oke. Kita ada 10 disk kan. Kita pakai 10 disk itu dengan 10 tabel partisi. Itu contoh aja ya. Jadi ketika kita writing itu kita menggunakan channel yang sama yang independen. Itu salah satu keuntungan kita dalam menggunakan apa namanya partitioning yang didukung juga dengan storage yang terpisah-pisah. Karena kita tahu ya bahwa SATA itu kalau kita pakai SATA ya, itu satu SATA itu punya kecepatan sendiri-sendiri. Kalau kita punya 6 SATA, kita bisa punya 6 kali kecepatan SATA itu. Itu kita bisa manfaatkan dengan cara seperti itu. Contohnya seperti itu, Pak. Ketika tulis ya, ketika baca kita butuh partition key supaya sesuai. Kalau kita select sebuah tabel yang dipartisi secara horizontal, tapi partition key-nya nggak sesuai dengan where clause-nya, maka ya jadinya lambat juga sebetulnya. Kira-kira begitu, Pak Agung. Terus mungkin tambahan lagi, katanya tadi membuat agregasinya menggunakan store prosedur gitu ya. Yaitu nggak ada masalah sih sebenarnya untuk select-nya aja gitu kan. Tapi kalau kita untuk proses masuknya kemudian ada trigger, ada panggil store prosedur, itu akan jadinya juga lebih lambat gitu Pak. Nah itu juga salah satu yang harus dibuang. Jadi daripada kita filtering ketika masuk, kita filternya nanti aja. Pokoknya terima dulu aja semua. Nah, kemudian kita lakukan proses filtering kemudian. Itu mungkin akan lebih cepat. Kalau kami punya solusi lain, Pak. Kita punya namanya automation ETL. Jadi ketika kita ETL, kita otomatikan. Kita buat supaya dia begitu mau dimasukin ke dalam database, itu sudah disesuaikan, sudah dirubah, dan seterusnya. Ini saya tambahkan satu informasi lagi. Kebetulan kami kemarin habis POC di sebuah bank, ya, bank lumayan besar di Indonesia. Mereka datanya besar banget gitu kan. Datanya besar banget dan data source-nya juga lumayan sangat dinamis ya, tidak sama semua persis semuanya. Itu kita gunakan automation ETL, data yang masuk itu yang tadinya tipe datanya apa, kita rubah jadi yang lebih benar, lebih baik sehingga ketika di query yang lebih cepat. Contohnya kalau kita ada sebuah key Pak ya, key biasanya kan kode toko atau kode NIP atau misalkan nomor kartu gitu kan. Itu kan sebenarnya numerik. Kita jadikan integer. Itu salah contoh optimisasinya. Yang numerik itu jadi integer sebisa mungkin ya. Kalau integer itu kan paling besar big in ya, yang bisa diakomodasi secara umum oleh sebuah RTBMS. Big in itu bisa maksimal sekitar 19 digit gitu kan. Yang tadinya betul-betul numerik atau string malah gitu kan, kita konversikan jadi integer semua. Nah, kemudian di query, jauh lebih cepat. Itu salah satu contohnya, Pak. Yang kemarin kita buktikan di salah satu bank ya, lumayan jadinya menghasilkan sebuah insight baru lah buat mereka. Gitu. Mungkin Pak Made bisa nambahkan Pak Made, silakan. Terima kasih, maaf tadi meninggalkan sebentar ada keperluan. Ada yang menarik ketika kita bicara partitioning karena Pak Yulianto juga ikutan berdiskusi kemarin ya bagaimana proses partitioning. Jadi benar sebetulnya bukan masalah trik ya, tapi good practice ketika kita mendesain database itu kan kita sebelum membuat relasi sebagaimanapun kita harus memahami behavior data itu sendiri. Gimana sih frekuensi update relatednya kemana gitu. Karena ini yang akan mempengaruhi bagaimana kita mempartisinya. Karena partisi yang salah akan menghasilkan overhead yang tinggi. Akhirnya malah nggak lebih cepat, itu lebih lambat. Nah, tapi jadi memang partitioning itu sangat bergantung kepada bagaimana akses data itu sebut behavior yang harus kita perlu pahami. Karena memang pengalaman kemarin dengan mempartisi tepat itu beban tinggi itu bisa lumayan diatasi. Nah, tapi ada satu hal yang menarik dari masalah partisi, yaitu di dalam aspek pembelajaran kita semua. Yang membedakan ketika kita pakai PostgreSQL ataupun yang lain, misalnya proprietary adalah
ketika kita melakukan kutak-katik, tuning dan sebagaimana yang lain-lainnya, kita itu dimungkinkan untuk melihat secara keseluruhan apa yang terjadi. Ini yang menurut saya itu poin positif ya. Jadi kita tahu, oh ketika kita mempartisi ini nggak efektif karena apa? Oh karena ternyata kerjanya Postgre itu kayak begini, gini. Jadi bukan salahnya nggak efektif, memang cara kerjanya seperti itu. Nah, pemahaman ini yang relatif agak sulit kalau kita menggunakan istilahnya software yang close ya. Nah, apalagi kalau close monolitik, lebih sulit lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah, Postgres itu menariknya ketika kita tuning, partitioning itu kan salah satu kita optimasi kan sebetulnya. Mau partitioning, mau replication itu kan strategi kita untuk mengoptimasi akses ya. Nah, ini kita diberikan kemungkinan untuk melihat apa sebetulnya yang terjadi. Nah, ini yang sebetulnya sangat membantu prosesnya. Oh, ternyata karena ini seperti ini ya kita nggak boleh partitioning kayak gini. Ya karena memang cara kerjanya Postgres seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya yang sering kita kemudian di Indonesia itu kan sering menganggap solusi itu ketika saya punya solusi bisa memecahkan semuanya, kita ngambil solusi itu. Sebenarnya kan bukan. Kita mengambil solusi yang tepat karena memang solusi itu bekerja sesuai dengan pola beban kita. Nah, jadi pemahaman pola beban ini akan menentukan seperti tadi, apakah saya partitioning horizontal, vertikal, apa replicate, itu kan kita pemahaman pola beban kita dulu. Setelah kita tahu pemahaman pola beban, kita tahu oh teknologi yang kita pakai cara kerjanya seperti apa. Kalau saya begitu kan ternyata overhead-nya malah lebih tinggi, ya ngapain gitu. Nah ini yang apa sangat dibutuhkan ya. Yang menarik tentang ETL itu tadi ya, ETL itu sepertinya kalau sekarang ini kita bilang ETL orang banyak bilang itu barang baru, padahal kan ETL nggak barang baru ya. Cerita kembali lagi, kita bilang di Indonesia itu sering kita hype driven gitu. Oh ini barang baru nih ETL, ini barunya dari mana? Dari dulu ya kita ya pakai kayak gitu. Nah ini yang sering sekali ketika kita sudah berbicara di istilahnya kelas enterprise, kita tidak mungkin hanya dengan pendekatan semuanya hanya di satu tempat, satu trik ya istilahnya, pasti akan banyak apa ya pendekatan-pendekatan ini yang sebetulnya tergantung pada beban kerja ini menjadi muncul. Dan apa problemnya itu bergeser, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu beban kerja kita, baru kita bisa memilih strateginya yang mana. Jadi kita nggak punya single solution, single strategi untuk everything, itu nggak punya. Jadi kita harus pahami dulu nih beban kerja kita, beban akses kita bagaimana, baru kita bisa pilih nih, oh strategi yang ini yang cocok, oh saya replicate segala. Nah ini yang tampaknya kita seringkali good practice kita di dalam mendesain sistem itu di Indonesia agak terlupakan. Memahami diri sendiri terlebih dahulu gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ini terakhir ya, karena terlalu panjang. Jadi terkait dengan query di PostgreSQL kan tadi ETL itu menggunakan store prosedur. Dan yang kami pelajari juga terkait dengan perilaku PostgreSQL itu penggunaan thread-nya itu, CPU thread-nya itu hanya satu aja gitu. Dan kami coba gimana caranya menggunakan asinkronus dan lain sebagainya, itu saat ini tim R&D itu masih belum menemukan. Nah, apakah ada cara lain gitu? Karena kan kalau lihat perilakunya memang dia hanya bisa satu thread untuk satu query gitu. Tapi kita udah menyiapkan banyak core CPU sampai 16 core gitu, tapi yang tetap digunakan hanya satu. Maksudnya kira-kira kita itu mau optimasi seperti apa? Oh, ya, sorry. Maksudnya kita mau parallel processing gitu, Pak? Iya betul, tapi menggunakan satu store prosedur tanpa ada pemecahan atau sharding terkait dengan pemrosesan data. Kalau jadi tetap parsial. Postgres versi berapa? 12 terakhir. Karena kan ini apa? Kita mau upgrade ke 14, tapi masih sama-sama ya kalau dilihat. Kalau Postgres Postgres 12 itu sudah support parallel processing. Jadi mungkin perlu dicek apakah sudah dinyalakan belum parallel processing-nya. Jadi harusnya sih bisa gitu, Pak. Kalau untuk replikasi, tadi saya dengar replikasi ya? Atau enggak? Iya, replikasi. Replikasi itu hanya bisa satu stream, karena kan dia butuh sebuah LSN ya, sebuah nomor yang selalu berjalan.
itu nggak bisa kita jadikan jadi lebih banyak replikasinya. Tapi kalau untuk query saja sih kita bisa pakai parallel processing, Pak. Nah, satu lagi mungkin yang dibutuhkan oleh Pak Agung ini sebetulnya mungkin bukan Postgres sebagai OLTP, tapi Postgres sebagai OLAP yang dibutuhkan untuk query yang sangat mungkin kompleks, masif gitu kan, dan butuh cepat gitu kan, Pak. Nah, itu gunakanlah tool yang tepat. Nah, saran kami itu menggunakan Green atau Greenplum. Okay. Nah, itu masalah lainnya sih, karena warisan. Saya akan share sedikit tentang apa namanya Deep Green. Sebentar, saya akan share ya. Sebentar ya. Oke, ini aja deh yang saya share deh. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Jadi, di dalam sebuah enterprise, biasanya kita men-treatment data kan sangat penting ya, karena dia menampung data penjualan semua nasabah kita. Oleh karena itu kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ini mesin database yang berisi data yang sama kurang lebih. Yang pertama ini yang ada kotak merahnya adalah untuk HA, Master and Standby. Kemudian setelah itu kita buat replika ke bawah untuk OLAP, historical. Ya, mungkin tadi yang Pak Agung, mungkin yang di sini nih, gitu kan. Nah, ada juga reporting khusus, replika khusus reporting. Replika khusus yang untuk late, yang dibuat lebih late. Mungkin juga kita butuh disaster recovery, ada standby, dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya bahas di bawah ini, ada satu lagi yang lebih bawah tuh. Nah, setelah data transaksi selesai, kita kirimkan, masukin ke staging, ETL, kita proses, masuk ke dalam sebuah cluster nodes data warehouse. Di sini saya gunakan Deep Green, karena memang Deep Green itu juga lebih cepat ya daripada Greenplum. Nah, ini arsitekturnya itu gini, Pak, multiple nodes ya. Satu mesin fisik mungkin kita bisa taruh beberapa nodes. Jadi kita bisa beberapa mesin fisik gitu kan, dengan jumlah node yang juga sangat banyak gitu kan. Nah, masing-masing node ini menyimpan data yang berbeda-beda, dan ketika di query dari koordinatornya sini, dari manajernya, dia akan disebar semua query-nya, memproses data yang berbeda-beda, kemudian dikumpulkan lagi jadi satu, menjadi sebuah result yang komprehensif, yang mengandung semua data yang ada di setiap node yang ada. Dan itu automatically, dan kita sebagai user hanya melihat dia sebagai satu mesin saja. Nah, itu yang kita sebut sebagai cluster data warehouse gitu kan. Jadi big data for data terstruktur gitu. Ini secara singkatnya saja ya, Pak Agung ya. Mungkin bisa walk around untuk cari tahu lebih lanjut tentang apa itu yang clustering database. Keywordnya itu Deep Green dan Greenplum. Begitu, Pak. Mungkin Pak Made ada yang mau tambahkan, Pak, tentang ini, Pak. Monggo. Iya, memang ya itu tadi sebetulnya kita tidak bisa pakai satu model untuk semua kebutuhan. Sehingga seperti tadi nih, ada data yang dia harus pakai Greenplum, dia harus pakai database biasa. Itu memang akhirnya banyak lah. Seperti misalnya, saya mau analytical, saya pakai key value yang very fast ya. Apalagi kita mau analytical pakai GPU, saya pengen pakai data. Itu kembali lagi sebetulnya pertanyaannya, kita butuh apa itu kita harus tahu dulu, sehingga kita tidak pakai istilahnya solusi yang salah di tujuan yang salah gitu ya. Artinya tidak tepat lah. Harusnya kita model database-nya seperti ini, dia difungsikan sebagai warehousing, kita seperti transaksi database biasa. Nah, jadi ini yang penting, memang tidak, kalau kita bicara enterprise itu kan banyak tuh pekerjaan database-nya ya istilahnya, kita sebut database lah. Nah, ini sangat tidak sama dan sangat berbeda tergantung behavior bagaimana data itu digunakan. Sehingga akhirnya kalau tadi di gambar struktur kan banyak model jenisnya ya, karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ini yang kadang-kadang ketika organisasi itu berkembang dari kecil ke besar,
Nah, mereka terlanjur nih legasinya di satu sistem database tunggal yang berfungsi untuk segala-galanya gitu. Nah, ketika kebutuhannya naik beragam, dianggap bisa tetap dipecahkan dengan pendekatan tunggal tersebut karena memang dulu mungkin berkembang dari kecil ke besar. Nah, padahal ketika sudah menjadi besar, even untuk reporting saja nggak bisa kita hit pada database utama karena kan bebannya lebih banyak. Kita harus punya khusus database untuk kita ngolah reporting dan sebagainya. Ini yang biasanya terjadi ketika kita punya banyak sistem legacy, di mana legacy itu terjadi ketika organisasi kita dari kecil menjadi besar. Padahal ketika kita kecil menjadi besar, pengolahan data kita juga menjadi beragam dan itu harus di-handle secara berbeda juga. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mate. Mungkin ya menambahkan tadi yang dijelaskan tentang DeepGreen, mungkin di sini ada Lucky join, mungkin Pak Lucky bisa bantu untuk menjelaskan tentang DeepGreen. Halo Pak, izin sorry baru bergabung nih Pak, baru pulang. Halo, suara saya terdengar? Dengar. Oke, siap. Ya, tadi mungkin ya mau nambahin sedikit sih ya tentang DeepGreen gitu kan ya. DeepGreen itu pada dasarnya adalah sebuah solusi juga ya untuk kalau misalnya kita membutuhkan memang yang biasanya kita bicarakan apa nih, big data atau data warehouse gitu kan, dan khususnya adalah yang structured data gitu ya. Dan kenapa sih DeepGreen itu menjadi solusi yang cukup bagus gitu dan tepat gitu kan untuk sebuah data warehousing problems, karena memang DeepGreen ini ya kita bicara mengenai MPP ya, yaitu si Massive Parallel Processing, di mana ya memang kita bicara ini adalah bukan cuman satu atau dua instance saja yang bekerja untuk memberikan data atau memproses data gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang memang lebih populernya apa sih? Lebih populernya adalah yaitu tadi, yaitu si big data dan juga mungkin data driven ya. Data driven system atau data driven application ya, di mana banyak sekali yang berbicara bahwa oh gimana caranya saya melakukan data mining, gimana caranya saya bisa mengolah data sehingga bisa sedemikian rupa memberikan kita itu insight untuk mengembangkan bisnis di kedepannya gitu kan. Nah, DeepGreen ini menjadi solusi yang tepat karena di dalamnya itu sebetulnya kita secara application ya, memang dia tidak melihat ini menjadi ada banyak worker gitu kan. Walaupun sebetulnya di bawahnya adalah dia memiliki banyak worker, dan oleh karena banyak worker ini kita bisa bayangkan adalah saya punya sebuah tanah gitu kan, yang mana tanahnya ini kita jadikan sawah gitu ya, dan bayangkan kalau kita punya data sawah yang berhektar-hektar, kemudian yang bekerja itu cuma satu petani doang gitu kan, pastinya akan berat sekali untuk seorang petani tersebut gitu kan, sehingga kita melakukan pembagian pekerjaan. Ya, pembagian pekerjaan ini pun apakah satu lahan ini diolah rame-rame gitu kan oleh banyak petani. Nah, akan lebih efektif kalau misalnya kita pecah-pecah menjadi petak-petak. Ya, petakan sawah, dan si petakan-petakan itu kita assign terhadap petani-petani yang masing-masing. Ya, sehingga ketika kita mau panen, ya pastinya akan ada agregasi dengan secara serempak gitu, secara masif gitu kan, sehingga ketika kita melakukan agregasi data oleh pekerja atau petani-petani itu secara berbarengan gitu kan, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dan juga membutuhkan waktu yang lebih cepat. Ya, jadi main goals-nya adalah menggunakan si MPP ini atau si DeepGreen adalah kita bisa mendapatkan hasil dari data yang memang besar sekali dan dilaksanakan secara cepat. Karena kalau kita bicara, ya saya butuh business insight gitu kan, saya perlu mengolah data nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa aja setahun 2 tahun bahkan sampai 10 tahun gitu kan. Dan gimana nih kalau misalnya ternyata saya pakai satu instance, pasti itu nggak akan tercapai, nggak akan secepat itu gitu kan saya bisa dapatkan data. Sehingga dengan si DeepGreen ini dia bisa dilaksanakan secara paralel, dia bisa menyimpan data dengan yang lebih besar juga gitu kan, yang kontennya banyak sekali, dan kita juga bisa mengintegrasikan data. Karena di DeepGreen ini juga dia bisa istilahnya dia punya satu capabilities ya, capabilitiesnya salah satunya namanya adalah si X-Drive gitu kan, dimana si X-Drive-nya itu adalah semacam apa ya, saya bilang semacam tools ya, semacam tools yang memang dia bisa diintegrasikan atau menjadi klien ya, menjadi klien dari data source yang lainnya. Mungkin saya coba kasih lihat diagramnya aja kali ya biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini si diagramnya ya. Diagramnya ini adalah contohnya
farmer yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa ada server node, ada beberapa nodes ya. Kalau saya bilang di sini ada data nodes dan juga ada manajernya. Nah ini, jadi kalau kita analogikan sebetulnya di sini tuh ada semacam manajernya, di mana manajernya inilah yang jadi gerbang gitu kan, di mana ya gerbang ini yang akan menyebarkan, membagi beban, membagi tugas gitu kan. Oke, ternyata ada query seperti ini, kemudian juga dipecah-pecah gitu kan ke berbagai data nodes gitu kan, dan masing-masing workernya pun, masing-masing instansinya akan bekerja secara paralel dan dia akan mengembalikan data secepat mungkin gitu kan. Ya bayangkan aja kalau kita punya data 10 miliar gitu kan, yang kerja cuma satu pasti capek juga gitu kan dan juga lambat. Kalau kita bagi-bagi ke banyak 100 pekerja pasti dia akan lebih cepat. Dan yang tadi saya sampaikan di sini ada fitur X-Drive gitu kan. X-Drive ini juga dia bisa menjadi klien dari berbagai data source gitu kan, dan data source inilah yang tentunya menjadi, kalau saya bicara data mining ya, balik lagi, data mining kan salah satunya adalah kita mengeksplor data gitu ya. Dan ketika kita mengeksplor data, pasti data itu datang dari berbagai macam tempat gitu kan. Dan inilah sebetulnya yang salah satu yang saya sebut juga tadi sebagai big data gitu kan. Dan ya dengan memanfaatkan kemampuan si massive parallel processing ini diharapkan semua complexity dari analytical problems atau analytical requirements gitu kan bisa dicapai dengan lebih cepat seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Silakan moderator. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Luki. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali ini dari Pak Agung atau dari yang lainnya, dipersilahkan. Mungkin ini saya ngasih warning sedikit. Tadi menarik yang diceritakan Pak Luki ya, bahwa kita pakai macam-macam tools di bawahnya. Nah, yang perlu dipahami itu kadang-kadang si owner system, manajemennya, itu tidak paham bahwa di underlying sistemnya itu begitu kompleks. Karena kadang-kadang itu tadi kita, organisasi yang dari kecil membesar, mereka pikir, oh waktu saya 100 orang pakai database gini bisa kok, 1 juta orang bisa dong. Oh ini bisa. Oh iya, terus kita bilang kita tambah ini di bawahnya lah yang seperti itu. Nah ini kadang-kadang dari aspek hubungan dengan customer itu perlu adanya suatu edukasi. Bahwasanya mereka harus tahu bahwasanya yang kayaknya simple di luar, ternyata di bawahnya itu tidak simple seperti tadi gambarnya Pak Luki kan ada beberapa database segala macam. Nah yang dari luar pokoknya klik saya mau tahu report kok susah banget sih gitu. Nah ini yang edukasi dengan customer itu juga key point ya ketika kita sistem beranjak dari yang simple menjadi complicated itu karena banyak hal-hal di bawah service itu tidak dipahami orang. Apalagi mereka yang tadinya hanya 100 data, 10.000 data, tiba-tiba sekian juta data. Kok nggak bisa ya? Mereka nggak mikir, oh ini harus dipakai loh. Sama aja kok programnya cuma dari formnya ini nyetak, nggak ada yang berubah. Tapi kita bilang nih, di belakangnya ada kayak gini. Oh, orang nggak sadar. Nah ini salah satu tantangan bagi developer atau konsultan, bahwasanya pemilik pekerjaan itu juga harus tanda petik agak diedukasi karena mereka nggak memahami bahwasanya yang di luarnya simple hanya memasukkan satu formulir bla 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 klik lihat report di belakangnya itu nggak simple gitu. Ketika data sudah besar. Kalau data kecil sih oke-oke saja gitu. Tapi kalau data besar ceritanya lain. Jadi kok repot sih tambah database ini tambah data ini kan dulu bisa gitu. Nah ini yang sering saya temui di lapangan adanya banyak hal-hal yang terjadi di bawah permukaan ini tidak disadari orang. Sama halnya ketika saya mau bikin mobile application, kok mahal sih? Ya, kalau usernya juta-jutaan ya jadi beda ceritanya database-nya gitu. Kalau usernya 100 ya simple gitu. Kan dari front end-nya cuma sama saja. Nah, ini yang harus ketika kita mengutarakan bahwasanya ada kebutuhan yang tadi diceritakan untuk reporting kok harus ada tambahan ini biasanya yang terjadi customer itu tidak melihat kompleksitas di belakang layar. Itu challenge yang ada di kita lah sebagai yang develop sistem. Terima kasih. Setuju, Terima kasih banyak Pak Imande. Mungkin saya mau tambah. Boleh Pak Julianto, silahkan ditanggapi. Jadi customer memang maunya ya udahlah, yang penting ada
yang kayak gimana, saya bayar berapa gitu Pak. Kan jadi lebih enak buat kita Pak. Cuman kadang kan customer juga butuh edukasi gitu kan. Kadang nggak tahu yang mana yang baik, ada orang bilang begini, bilang begitu, bingung jadinya gitu kan. Nah, kali ini saya akan sedikit mencermati satu hal yang kadang saya juga temuin Pak Made di dalam ini konteks bisnis. Saya balik lagi ke slide yang tadi ditampilkan oleh Lucky. Jadi kita di Green ini klaimnya adalah massive parallel processing gitu kan. Loh, apa bedanya? Hadoop juga kan parallel process juga, massive juga gitu kan. Nah, ini saya menceritakan bedanya, gitu kan. Bedanya apa sih kalau kita naruh data di Hadoop atau di NoSQL gitu yang modelnya juga cluster juga gitu kan. Ada cluster juga, ada replikasi juga. Apa bedanya gitu kan? Beda. Jawabannya sangat berbeda. Kalau di Green emang tujuannya atau ya ini sebetulnya ada versi open source-nya Greenplum. Jadi mau pakai Greenplum juga boleh. Tapi ini di Green memang khusus dibuat dengan judul Greenplum on steroid. Artinya ada steroidnya jadi lebih kuat gitu kan, lebih cepat gitu kan. Nah, bedanya apa sih dibandingkan dengan yang Hadoop dan Cassandra misalkan? Ya tentunya bedanya di structure-nya gitu kan. Kalau ini clustering RDBMS seperti ini, maka dia benar-benar data source-nya terstruktur, ETL-nya ETL terstruktur, ditaruh di data juga dalam kondisi terstruktur. Kalau yang NoSQL tentunya ditaruhnya bukan tidak secara terstruktur. Ketika ada query masuk ke dalam sebuah NoSQL, maka dia akan diparalel proseskan untuk mencari satu data, gitu kan? Sementara si DeepGreen itu parallel prosesnya mencari semua data yang ada. Jadi tentunya dia akan behave better karena NoSQL ketika dipaksakan untuk menjadi data warehouse-nya RDBMS, maka dia akan mencoba mengkonversikan dari yang NoSQL yang unstructured menjadi structured dulu. Nah, setelah jadi structured kemudian di compile gitu kan. Sementara kalau DeepGreen atau Greenplum itu dia datanya dari dasarnya sudah terstruktur di query secara massively parallel proses dengan struktur juga, maka kecepatannya jauh lebih cepat dan menghasilkan hasil yang jauh lebih presisi. Karena kalau yang NoSQL pun ada kondisi mungkin dia latensi pas lagi tinggi yang di sana nggak dapet gitu kan, ketinggalan dan seterusnya. Nah, kalau di dalam RDBMS yang seperti ini presisinya terjaga dengan baik karena akurasinya ya boleh dikata 100%. Karena kalau ada satu Cora Pro maka akan jadi problem dan nggak bisa di-query secara sempurna. Mungkin itu saja sebagai tambahan informasi buat teman-teman gitu kan. Terutama teman-teman yang bergerak di bidang industri keuangan ataupun yang bergerak di bisnis menggunakan database gitu kan. Mesti hati-hati klaim-klaim orang-orang yang katanya bisa ini bisa itu, buktikan dulu ya kan. Kalau perlu dimintakan POC gitu kan. Karena emang klaim boleh aja tapi buktinya kita belum tahu. Seperti itu, Pak. Thank you. Terima kasih banyak Pak Julianto atas tanggapannya. Mungkin masih ada yang memberi tanggapan dari Pak Imade atau Pak Lucky. Dipersilakan juga bagi yang lainnya apabila ingin bertanya atau berdiskusi langsung dengan para pembicara. Ini Pak Wawan kemana nih Pak? Pak Wawan? Pak Wawan. Yang menginisiasi acara malah hilang ini gimana nih? Asik makan soto iki. Oh iya, makan soto Madura iki. Ya, gimana Pak Wawan? Berpengalaman jalankan database dengan GPU Pak. Gimana? Pengalaman jalankan database dengan GPU Pak. GPU Pak? Iya, database dan GPU. Database dan GPU Pak katanya. Oh, tergantung Pak. Kalau buat jadi gini, kita pakai buat apanya dulu nih GPU-nya. Gini, ada beberapa database itu memang terutama analytical database ya, untuk mengolah data reporting engine itu dia memang banyak bisa memanfaatkan GPU. Contohnya OmniDB itu memang dia didesain untuk memanfaatkan karena memang pemrosesan datanya itu take advantage dari tensor modelnya si GPU. Nah, sedangkan kalau
pemrosesan datanya itu tidak memanfaatkan ke areanya GPU, akan lebih cepat di CPU. Nah, gitu. Jadi kembali lagi, si database-nya itu database apa pertama. Kemudian gimana meroses database-nya. Nah, ini yang akan berpengaruh apakah kita pakai GPU atau tidak. Tentu saja kalau nih saya punya database itu setiap field-nya saya hashing. Nah, hashing-nya saya lempar ke GPU. Nah, itu akan cepat juga gitu. Jadi kembali lagi GPU-nya itu dipakai sebagai apanya database gitu. Kalau database-nya memang analytical database, misalnya banyak dipakai di GIS segala macam. Nah, itu dia akan take advantage tuh ketika melakukan perhitungan-perhitungan itu dalam GPU-nya. Tetapi kalau dia tidak berpola seperti itu, kita query, cari, ketemu, temu kembali, itu relatif tidak akan optimal dikirim ke GPU gitu. Jadi lebih optimal dia pakai CPU yang kenceng gitu. Justru jadi kalau seperti mesin yang kami miliki di kampus, GPU-nya kenceng, CPU-nya AMD-ROM 2 itu kenceng juga. Jadi kalau database-nya ya di CPU-nya, sedangkan pas ngitung dilempar ke GPU. Nah, ini apa, dua prosesor ini kan punya hal yang berbeda, dan kembali lagi kita bicara database itu apa. Nah, ketika database kita misalnya terkait dengan perhitungan angka ya, nah itu tentu saja GPU akan dimanfaatkan sekali. Tadi sepertinya misalnya kita pengolahan data dari pengukuran, kan semua angka ya kayak itu, dan angka itu dihitung-hitung kayak begini, bukan model query, itu akan take advantage dari pemakaian GPU-nya. Gitu. Itu Pak Wawan, kira-kira. Silakan. Pak Wawan, apa sudah cukup menjawab atau ada yang ditanyakan kembali? Mungkin yang lainnya boleh loh untuk menanggapi atau berdiskusi langsung. Ya, untuk GPU bisa coba StormDB atau yang versi komersialnya HeteroDB, itu Postgres yang dikemas untuk kemampuan GPU, dibuat oleh seorang developer Postgres namanya Kohei Kaigai, orang Jepang. Itu lumayan masif, dia bisa mengaktifkan penggunaan GPU sangat tinggi, dan setahu saya dia langsung, Pak. Jadi ada kondisi problem ya, Pak Made mungkin bisa mengkoreksi di dalam penggunaan GPU itu adalah ketika kita melakukan proses transfer datanya, kan itu masif besar datanya, Pak ya. Jadi kan GPU itu kan loading, proses, unloading gitu kan, Pak. Nah itu dia masif, dia bisa langsung direct, kalau nggak salah dia langsung direct mengakses ke memorinya si GPU. Nah, ya, gimana juga kurang jelas. Ya, karena dia punya direct memory access pas loading ya. Ya. Jadi ketika kita load frame-nya ke GPU itu, beberapa kita bisa langsung akses. Nah, itulah yang dimanfaatkan kalau antar GPU gitu, kita pakai NVLink misalnya koneksinya, tidak lewat CPU gitu. Nah, itu bisa menjadi lebih cepat lagi gitu. Tapi ya sesuai dengan orang Jawa bilang, onorgo norupo. Jadi ketika kita load frame-nya itu, memang itu salah satu overhead di pengolahan GPU lah sebelumnya. Karena kami pernah punya case, saya lupa, adalah perhitungan itu, kita jalankan di CPU, itu lebih cepat daripada di GPU. Karena overhead ngeload ke dalam frame-nya si GPU-nya tersebut. Itu kendala utama. Nah, tapi kalau siapa yang bikin PGStorm itu sudah menyiasati dengan seperti direct. Kalau kita belajar komputer kan ada yang namanya direct memory access ya. Kita memindahkan akses antara memori ke memori, kita tidak lewatin CPU, tapi memori kita copy langsung ke antar memori, maka itu akan jauh lebih cepat lagi. Nah, biasanya dulu ketika kita memindahkan antara code kita di CPU, kita buang ke kernelnya di GPU, itu selalu lewat CPU gitu. Jadi kan itu ada overhead ya. Nah, tapi mungkin sekarang sudah ada library ataupun trik sehingga mereka seperti memanfaatkan direct memory access, jadi dari frame tertentu langsung dipindahkan ke frame-nya si GPU gitu. Ya, begitu, Pak. Jadi langsung pakai DMA itu, bisa dilihat di websitenya itu, Pak. Di websitenya HeteroDB. Itu Pak Wawan, tambahan tentang GPU. Baik Pak Wawan, apakah sudah bisa menjawab Pak Wawan? Jadi ya mungkin sembari menunggu jawaban dari Pak Wawan, kalau kita menganggap bahwa menggunakan GPU mempercepat proses database secara OLTP maksudnya, transaksional atau normal operation, jawabannya jelas tidak.
karena GPU nggak bisa mempercepat proses transaksi yang sifatnya TPS tinggi dengan multiple row dengan action yang berbeda-beda, ya kan? Kalau GPU kan harus sama semua actionnya gitu kan. Jadi itu yang mesti dipahami baik-baik. GPU itu bagus untuk kegiatan yang sifatnya analytical, agregasi function dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau OLTP itu benar-benar tergantung usernya siapa, maunya apa, transaksinya berapa. Karena komputasinya itu sangat simpel, tambah kurang duit, selesai gitu. Komputasi yang tinggi. Jadi nggak bisa pakai GPU, Pak. GPU jadi kalkulator bakul kan eman-eman juga. Loading unloading juga overhead juga jadinya. Jadi nggak bisa. Jadi maksudnya kalau kita berpikir GPU itu kalau pikir saya kayak modelnya gitu, kita punya kalkulator yang banyak gitu. Nah. Begitu Pak Wawan. Mungkin teman-teman yang lain boleh kalau ada mau bertanya tentang GPU. Jadi bahkan ini ya apa arsitektur GPU ya. Kalau misalnya kita pakai suatu GPU itu kan macam-macam ya. Kayak misalnya saya pakai di GX A100 itu. Pola arsitektur seperti itu untuk mining itu nggak bagus. Jadi kita harus cari bagaimana memakai GPU secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan kita lah gitu. Baik, untuk itu apa ada yang ingin ditanyakan kembali dari para peserta atau ada pemaparan kembali nih dari para speaker? Kelihatannya belum ada ya. Mungkin dari Pak Imadi apa ada mau tambahan Pak? Dari Pak Jul atau Pak Lutfi? Ya, kalau dari saya untuk penggunaan database di dalam industri keuangan, saya kira adalah sesuatu yang cukup penting diperhatikan sekarang dari segi implementasinya, konfigurasinya, tuningnya, keamanan datanya juga itu sesuatu yang kita mesti concern banget ya, jangan sampai Postgres atau database itu dianggapnya sebagai just another applications gitu kan, karena kadang dianggapnya begitu gitu kan. Apalagi kemudian dibandingkan dengan Oracle, dianggapnya Oracle itu gajah, Postgres itu apa namanya sesuatu yang kecil, kebalik Postgres itu yang gajah. Soalnya logonya juga gajah gitu kan. Kalau Oracle saya nggak tahu apalah gitu ya. Intinya kalau kita membandingkan Postgres sama Oracle, kalau boleh saya sampaikan secara jujur, Postgres lebih bagus. Jadi kalau mau tahu lebih panjang lebar, saya bisa cerita, tapi waktunya nggak cukup gitu kan. Yang jelas, Postgres can replace Oracle in any condition, in any situations. That's it. Silakan Pak Made. Kalau saya Postgres itu kan keunggulannya karena lisensinya lah ya, open source itu. Nah, mengapa berbeda? Ya karena ketika kita membutuhkan perubahan sistem, replikasi, kita tidak direpotkan harus istilahnya administrasi membeli lisensi terlebih dahulu, kontrak dulu. Padahal ini dibutuhkan segera berubah. Nah, ini yang dalam pengalaman saya memang sangat sangat bermanfaat lah kondisi lisensi yang digunakan Postgres. Oh, saya mau replicated menjadi 5 atau 6. Nah, kalau kita pakai proprietary kan kita ngurus dulu kontraknya kan. Kalau enggak ntar bermasalah. Terus kita mengubah kayak begini. Kita bisa tuning. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari justru ini adalah kemampuan lebih daripada Postgres dibandingkan yang proprietary solution, yaitu kita memiliki fleksibilitas untuk entah mereplikasi, entah mengubah segala macam itu tanpa kita harus through the contract dan lain sebagainya yang mungkin agak complicated gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas datanya Pak Imade. Mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Madriansah terkait kalau PostgreSQL dengan storage NFS bagaimana performanya? Mungkin mau dijawab atau bisa saya jadikan panelis saja nih Pak? Ya, boleh. Baik. Mungkin saya jawab sambil itu saya jawab. Monggo Pak Ahmad, monggo selamat datang jadi panelis. Jadi kalau boleh saya jawab begini. Kalau Postgres pakai NFS bagaimana? Jawabannya bisa aja, nggak ada masalah. Namun ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan baik-baik. Tentunya, satu,
ketika kita mau gunakan NFS, tentunya bukan untuk storage yang keseluruhan, gitu kan. Storage yang keseluruhan itu harusnya tetap storage yang lebih baik, yang bukan NFS, dan terutama yang PG wall-nya itu harus menggunakan yang lebih cepat, yang kalau bisa NVMe misalkan begitu, ya. Dan sedangkan NFS itu hanya untuk jadi storage yang jadi base dirinya aja. Saya kira itu masih dimungkinkan, ya kan, dengan perhitungan tertentu. Contohnya tidak boleh di-sharing dan seterusnya, gitu kan. Itu masih bisa, Pak. Ya, tentang kecepatan dan seterusnya ya kita mesti measure lagi. Yang jelas Postgres sangat tergantung performance-nya pada PG wall saja sebetulnya, mostly, gitu kan. Jadi base dirinya bisa yang lain nggak ada masalah. Even NFS masih oke kalau kita pikir itu mungkin trade-off-nya bisa diakomodasi gitu. Karena ketika Postgres yang tadi kita ceritakan all the way down to this writing gitu kan, dia sebetulnya writes transaction log gitu kan. Mungkin saya akan share sedikit tentang slide ini. Nah, ini slide tentang write ahead logging. Ketika sebuah di layar ya kita lihat sebuah proses melakukan proses commit gitu kan, dia akan menulis ke shared buffer, kemudian di situ dia akan create wall buffer, kemudian wall segment, dan dia akan menuliskan ke disk. Di sini adalah transaction log gitu kan. Nah, transaction log ini yang perlu kita tuliskan setiap kali commit. Nah, ini yang membuat Postgres akan lambat kalau PG wall-nya itu memiliki kecepatan IOPS yang rendah. Kalau PG wall-nya kita taruh di NVMe, which is very fast, maka performance keseluruhan Postgres akan sangat cepat. Jadi kalau gitu, buat apa kita punya base dir? Base dir untuk menyimpan data yang yang lebih besar semuanya ya, data aslinya di situ memang. Ketika sebuah shared memory buffer itu sudah penuh, maka ada beberapa data yang mesti dikeluarkan supaya tidak terlalu memenuhi shared buffer. Nah, itu dikeluarkan, kita sebutnya evicted gitu kan. Nah, itu ketika dikeluarkan barusan kita tulis ke base dir. Dan itu berarti sifatnya jarang kalau memory pool kita cukup besar. Kalau memory pool kita cukup besar, maka Postgres akan terjaga performance-nya, ya. Tetapi kalau memory pool kita kecil, otomatis dia akan banyak sekali eviction dan seterusnya mengganggu dan menyebabkan banyak penulisan ke base dir, sehingga itu akan menjadi lambat performance-nya. Saya kira seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ya, Lucky bisa menambahkan, silakan Lucky. Halo. Silakan Pak Lucky. Halo. Tes. Ya Pak, sudah terdengar Pak. Oh ya. Ya, jadi ya mungkin nambahkan sedikit sih. Jadi sebetulnya menggunakan storage itu ya memang karena database ini sebetulnya memang sangat berpengaruh sekali dari sisi IOPS ya. Itu adalah satu hal yang cukup penting untuk kita perhatikan gitu kan. Dan penggunaan storage tersebut ya kalau misalnya memang hanya untuk data directory saja atau misalnya untuk archiving saja sih itu tidak masalah gitu ya, apalagi menggunakan NFS. Nah, yang terpenting adalah di sini mengenai penggunaan untuk transaction-nya gitu kan, karena transaction itu adalah yang paling highly rights adalah ya tentunya adalah si journaling itu sendiri, dan itu adalah hal yang cukup penting juga ya yang perlu diperhatikan gitu kan. Bukan cuma dari sisi IOPS saja, tetapi juga jangan sampai si storage tersebut juga sampai depleted gitu kan, karena ya berpotensi juga nanti akan menimbulkan potensi drop gitu kan database yang kalau ternyata sampai terlalu full, sehingga kita betul-betul harus memaintain dengan baik, khususnya adalah untuk storage yang dipakai untuk transactional journaling tersebut gitu kan. Dan ya kembali lagi bahwa itu juga sesuatu yang memang bagian dari optimization ya, di mana proses optimization itu di sisi PostgreSQL gitu kan khususnya, bukan cuman parameter-parameter tuning saja ataupun SQL tuning saja, tetapi juga kita harus memahami dari sisi hardware-nya itu sendiri juga seperti apa yang kita gunakan, karena seperti yang tadi kita sudah sampaikan, IOPS juga sangat berpengaruh gitu kan terhadap performance dari si database tersebut. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan database performance yang bisa sampai ratusan ribu transaction per second gitu kan? Seems impossible gitu kan, tapi it's possible. Kalau kita bisa melakukan tuning dan optimization dengan baik gitu kan. Dan selain itu juga kembali lagi, walaupun kita sudah melakukan optimization di level server, kemudian juga di level hardware, jangan lupa juga ketika
kita memasukkan application, mengakses menggunakan application, kita juga tidak bisa apa ya istilahnya, mungkin saya bilang sebarbar itu ya, sebarbar memanfaatkan, mentang-mentang saya punya server yang gede gitu ya, saya sudah tuning gitu kan, dari sisi application pun saya query asal-asalan gitu ya. Ya itu juga satu hal yang perlu diperhatikan, apalagi kita ingin membangun sebuah sistem yang memiliki high performance ya, sebuah sistem high performance transaction gitu kan. Dan optimization itu makanya di sini adalah ada beberapa level gitu kan ya, seperti tadi saya sampaikan, bukan cuma dari level server side atau hardware side saja, tetapi juga level how we query gitu kan, itu juga penting untuk diperhatikan. Mungkin itu Pak tambahannya. Oke. Mungkin saya mau perkenalan dulu Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh nggak dibuka kameranya Pak? Pak Made, ini Pak Ahmad jagoannya dulu juga loh Pak. Suka buat webinar kan Pak Ahmad ya. Saya kira Pak Made kenal kan Pak dengan Pak Ahmad ini. Siap, kenal. Dan malu-malu Nggak nyalain kamera dia. Nyalain kameranya Pak. Pak Ahmad ini broadcast-nya setiap minggu ada nih Pak. Mantap. Mantap. Gimana? Pak Ahmad boleh nih Pak dibuka kameranya Pak? Sedang join sebagai panelis Pak. Masih OTW. Oh masih OTW. Baik. Oke. Saya kira ini kita sudah menjelang akhir nih Pak ya. Sudah hampir 2 jam Pak. Baik Pak Ahmad, di sini sudah menjadi panelis. Bisa dibuka kameranya Pak Ahmad untuk berdiskusi langsung dengan para pembicara. Halo, kabar. Jalan. Suaranya belum keluar Pak. Nah. Oh ya. Nah, baru keluar. Ya. Gimana? Ya ini mau tanya tentang apa tadi NFS itu. Ya kebetulan kita mau lagi ada split gitu ya. Jadi kita buat virtualisasi, kemudian nanti untuk dari sisi storage kita pakai server yang terpisah dan dihubungkan dengan itu tadi NFS gitu. Nah mungkin dari teman-teman mungkin ada pengalaman terkait dengan NFS gitu ya, karena kalau kita taruh, karena kan kita mau pakai virtualisasi ya, jadi di depan itu ada 2 server virtualisasi, nanti kalau satu mati dia bisa pindah ke server sebelahnya kan, dan dengan centralized storage gitu, dia kalau pindah-pindah computing node itu dia mudah saja ya kan. Nah makanya mau tanya saya itu tadi tentang apa, misal kita running Postgres tetapi belakangnya itu pakai NFS gitu. Itu Jadi kira-kira. sudah kita jelaskan, pada dasarnya bisa saja selama PG wall-nya kita jangan gunakan NFS. Kalau PG wall-nya pakai NFS, hancur dah. Amburadul. Ya. Ya, berarti ada sebagian di lokal, sebagian di NFS ya. Kita split gitu ya. Tapi kita disclaim ya, nggak ada jaminan tentang NFS. Karena NFS kan termasuk file system yang cukup lama ya, old fashion-nya. Tentunya dia juga punya banyak nodes lah yang perlu kita cermati ya. Ya mungkin saja saya sih instead of NFS bisa cari yang alternatif yang lebih baik, contohnya seperti CPH atau GPFS gitu kan. Tapi as long as NFS can perform well as a file system, ya kan, over the network gitu kan, Postgres doesn't have any bother with the file system karena dia benar-benar rely on the file system dengan file system capability yang ada, dan dia akan sangat minimal menggunakan file system selama memorinya cukup baik. Begitu memorinya berkurang atau banyak eviction data karena data yang diakses lebih besar daripada memori pool-nya, otomatis akan banyak akses ke base tier, otomatis penggunaan NFS akan sangat tinggi. Nah itu mungkin akan jadi isu. Begitu. Ya. Karena ada 2 latency yang terjadi, latency network dan latency disk gitu kan. Itu sangat Gitu aja. Ya, tapi kalau untuk load yang standar ya saya rasa cukup lah ya. Gitu. Nah, untuk storage saya punya cerita lain.
Jadi Oh ya. kita kan sering attachment itu dulu orang nyimpen di blob ya. Blob itu lupain aja deh. Kalau udah beban tinggi udah beban ya. Akhirnya kita tarik taruh di file system, ya kan? File sistemnya mau NFS mau apa, sepertinya oke. Tapi pengalaman kita ketika banyak attachment seperti itu, akhirnya memang pilihan kita adalah S3 compatible object storage saat ini. Jadi itu cepat ya, gitu. Jadi S3 compatible object storage itu seperti NFS dia network, tapi dia punya semantik yang beda nge-save-nya. Jadi nggak seperti file system. Nah, kalau kita beban nggak besar, kita bisa kayak pakai on application lah, kayak pakai Minio ya, kalau pernah pakai Minio. Tapi memang kalau bebannya udah tinggi, orang update, upload berkas segala macam, pakai Minio juga bottleneck gitu, karena ya tergantung di bawahnya Minio juga kembali lagi storage-nya ya. Akhirnya kalau kita pakai appliances object storage kan ya memang dia koneksi antar storage-nya itu menjadi pendek kan, hukum fisika nggak bisa dihalangin ya. Jalur antara mesin kita ke storage itu harus sekecil mungkin, itu akan makin menjadi cepat. Nah, misalnya kayak kita pakai hyperconverged storage itu kan jalur koneksi kita itu diperpendek ya. Kalau kita NFS via network kan tetap akan ada overhead. Jadi pengalaman kita ketika menghadapi attachment yang diupload itu pertama pakai blob udah pasti itu jadi bottleneck lah ya, itu dihilangkan, kita simpan di file system biasa. Misalnya pakai Minio sebagai S3 compatible storage object storage. Nah, ternyata memang kalau sudah bottleneck lagi ketika bebannya concurrency tinggi, kita upload file ya mau nggak mau kita harus pakai yang appliances khusus untuk object storage. Jadi di situ kuncinya data mana yang tadi kita letakkan memang harus di RAM, dia akhirnya kan mana yang boleh di storage, mana yang harus diletakkan di object storage. Nah, ini kita harus pilah-pilah lah sehingga bisa paling optimal gitu. Itu pengalaman yang kemarin sih. Terima kasih. Sedikit terima kasih Pak. Ya, dari Pak Made tadi itu, memang blob itu tidak baik. Blob itu kayak kolesterol, Pak. Jadi sebetulnya idealnya sebuah RDBMS itu tidak perlulah punya blob gitu, Pak. Emang suatu kenyataan yang pahit gitu kan. Kalau gitu kenapa dibuat data type blob gitu kan? Ya, tapi itu memang benar-benar menyebalkan. Jadi mostly implementasi blob yang baik adalah tanpa menggunakan blob, yaitu menggunakan file system. Begitu kita bicara file system, otomatis kita nggak bisa bicara NFS lagi, Pak. Sebenarnya NFS yang dimaksud oleh Pak Ahmad kan sebagai storage di belakang yang mana sudah kita backup menggunakan PG wall. Tapi begitu itu kita jadikan file system blobnya, otomatis aksesnya jadi lebih tinggi. Nggak mungkin ditaruh di memory pool itunya, Pak. Si datanya, karena gede banget menemukan tempat doang gitu kan begitu. Jadi ya memang harus cari file system yang sesuai. Nah, tadi Pak Made menyampaikan S3 compatible, menarik juga Pak, pakai Minio itu. Ya mungkin kalau yang lainnya kita pernah coba pakai Gluster FS gitu kan, atau pakai yang lainnya. Itu memang challenge sih, file system yang network itu cukup challenging sih. Kami pakai NFS sangat mengecewakan. Kalau pakai Gluster masih oke lah. Mungkin Lucky bisa ceritakan gimana kita pakai Gluster. Ya, kita menggunakan Gluster itu salah satunya ya sebagai untuk semacam sharing storage ya, tapi ini memang bukan untuk database gitu kan, tetapi untuk sebuah penyimpanan file gitu kan. Nah, Gluster ini memang cukup baik ketika kita melaksanakan kita store data lah gitu kan. Dan store datanya itu ya untuk dari web server ya gitu kan. Nah, tetapi memang sempat juga kita mengalami beberapa kendala gitu kan, seperti contohnya ketika break-nya itu problems gitu kan, dan itu ternyata secara cache di sisi kliennya gitu kan, itu masih menganggap data itu masih ada gitu kan, padahal sebetulnya secara break-nya itu broken gitu kan. Dan selain itu juga kalau misalnya kita memang ada melakukan modification gitu kan dari break-nya langsung gitu kan, dan ternyata itu juga tidak konsisten ketika di load oleh si kliennya gitu kan, sehingga ya mungkin saya bisa bilang penggunaan Gluster sih kurang tepat ya Pak ya, apalagi untuk database gitu kan, karena memang ada kendala-kendala seperti itu dan banyak restriction-nya juga sih. Saya kira begitu sih Pak. Ya memang tidak perlu database, untuk file system aja. Iya. Karena untuk mengantisipasi tadi itu penggunaan blob yang ditaruh di file system, terus kita gimana caranya share file system itu ke dalam klien-klien yang berbeda-beda gitu. Ya. Gitu Pak. Oke, saya balikin kepada moderator, silakan. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin diskusikan kembali?
Ya, cukup Pak. Makasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Pak, di sini kita masih ada 3 pertanyaan, 1 dari Zoom dan 2 dari YouTube. Apa mau saya bacakan, Pak? Ya, bolehlah, cepat. Sudah malam. Pertanyaan yang dari Zoom. Selamat malam, semoga semuanya sehat selalu. Apakah contoh kasus untuk Postgres optimization di level hardware berarti menggunakan storage yang berbeda untuk data transaksional dan data archiving, Pak? Oke, saya jawab cepat aja supaya waktunya cepat juga. Pertama, untuk di hardware, saya sarankan untuk menggunakan CPU dengan clock yang tinggi, ya. Karena apapun juga itu tidak bisa digantikan dengan core yang banyak, pakai GPU nggak bisa untuk transaksional, ya. Ibarat kita punya jalan yang cuma itu-itunya aja, tapi banyak mobil lewat, cara terbaiknya adalah mobil lewat dengan jalan yang cepat, gitu kan. Clock yang tinggi itu adalah solusi yang kita bisa pakai untuk meningkatkan performa dari sebuah database. Satu itu clock, kedua core juga clock yang tinggi, kemudian core juga banyak, semakin banyak semakin bagus, ya kan. Saya nggak jualan, saya nggak promosi, tapi fakta yang berbicara saat ini teknologi terbaik untuk prosesor nggak bisa lain daripada prosesor yang sudah memiliki core yang cukup masif dengan clock yang cukup tinggi, ya bisa tebak sendiri, ya kan. Cuma ada 2 pilihan, depannya A atau depannya I, gitu kan. Ya udah gitu ya, yang A ya. Ya, itu satu, betul prosesor. Itu penting sekali. Kita sangat dependen terhadap prosesor yang namanya Postgres ini. Kedua, ya tentunya storage, nomor 2. Gimana storage-nya? Yang paling cepat gitu kan. Yang paling cepat tentunya nggak pakai storage yang terhubung ke chipset AHCI, ya. Jadi harus storage yang langsung. Kalau tidak terhubung ke AHCI, berarti kemana dong? Lewat PCI. The direct connection to the processor dari luar adalah PCI. Tentunya PCI Express. Jadi semua storage yang pakai PCI Express itu yang tercepat, ya. Teknologi sekarang ini kita hanya punya NVMe, ya kan, atau DMA. DMA kan tidak standar, jadi susah, ya kan. Jadi pakai NVMe. Tapi tentunya tidak semua yang dibutuhkan NVMe itu. Jadi optimisasi Postgres emang dimulai dari hardware, that's it, ya. Dari mulai CPU-nya, jumlah core-nya, kemudian memori juga mesti cukup besar, gitu kan. Jangan lupa memorinya ECC, ya. Soalnya kalau kena cosmic ray bisa hilang datanya, berubah, waduh jadi masalah ini Pak. Beneran loh ya, ada yang pakai kena cosmic ray itu lah. Kemudian storage NVMe untuk PG wall, lainnya boleh apa aja, terserah. Itu dari kami, dari saya, mungkin dari Pak Made atau dari Pak Logi, silakan ada yang mau disampaikan. Ya mungkin menambahkan sedikit dari pertanyaannya, memang kan storage berbeda untuk transaksional dan archiving, ya pastinya tentunya beda karena memang ini adalah kebutuhan untuk archiving itu ya untuk melakukan restoration, ya, sehingga jangan kita menggunakan hardware yang sama dengan yang production-nya, karena ya what's the point gitu kan kita melaksanakan archiving kalau misalnya masih menggunakan storage yang sama, karena memang ya archiving itu ditujukan adalah untuk melakukan restoration terhadap misalnya amit-amit gitu ya, storage transaksionalnya korup atau bagaimana, ya kita bisa backup dari situ. Kira-kira begitu sih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Luki. Mungkin dari Pak Made mau memberi tanggapan tambahan, Pak? Oke, saya tadi kembali ya, apakah kita storage-nya buat archiving ataupun ini kita pisah. Kemudian masalah core CPU-nya bagaimana, apakah memori NVMe-nya, itu sebenarnya kembali lagi kita harus kenal banget behavior transaksi ataupun sistem yang akan kita develop. Karena itu adalah pilihan akhirnya. Kalau kita tahu beban kerja kayak gini, kita nggak invest di hardware kan kayaknya salah kaprah gitu. Kita malah beli lisensi database-nya, hardware-nya malah ala kadarnya. jadi malah harusnya dibalik, beli hardware-nya keras, lisensinya yang nggak terlalu mahal. Nah, ini yang sangat perlu sekali. Jadi database itu memang sepertinya solusi generik gitu ya. Tapi kenyataannya tidak. Itu sangat bergantung kepada kebutuhan kita ya tadi, apakah di archiving-nya dipisahkan, apakah di sini, apakah di NFS, apakah di sini, apakah kita pakai core-nya banyak dengan GPU, itu semua kembali kepada behavior pengolahan data kita. Nah, kalau kita sudah tahu behavior pengolahan data kita bisa tahu itu, oh kalau gitu ya saya invest RAM-nya gede, core-nya banyak gitu. Nah, sedangkan misalnya kita nggak terlalu banyak tapi ini butuh workflow-nya mengalir, ya kita storage-nya kita banyakin. Nah, ini yang sangat yang kadang-kadang kita terlupa memahami behavior dari pengolahan data kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan terakhir dari peserta di YouTube, yaitu Pak Budi Hertanto, yang menanyakan terkait Green.
kapan kita harus mulai mempertimbangkan menggunakan Deep Green? Apakah ada kisi-kisi ukuran database atau jenis reporting atau apa untuk memudahkan kita bersiap-siap menggunakan Deep Green ini? Dan bagaimana dengan penggunaan teknologi seperti Intel Optane? Demikian Pak, mungkin ada yang ingin menjawab duluan. Kalau saya sedikit aja, kapan kita mesti pakai Deep Green ketika kita butuh data warehouse? Tentunya kalau tidak besar-besar amat memang nggak perlu Deep Green karena masih bisa pakai Postgres gitu kan. Berapa besar itu saya kira sangat tergantung kebutuhan karena yang terutama bukan besarnya data tapi berapa besar atau berapa sering kita menggunakan query itu ya. Karena besarnya data ini kadang tidak menjadi jaminan. Data boleh besar tapi ternyata cepat juga karena query-nya simple gitu kan. Tapi datanya nggak besar-besar amat tapi kok lambat karena query-nya masif gitu kan. Nah kalau masif berarti kita butuh parallel processing yang benar-benar masif gitu kan. Nah itu kita butuh Deep Green. Jumlah pastinya nggak bisa saya sebut secara pasti karena itu berdasarkan dari kebutuhan. Tapi yang jelas ratusan giga lah at least ya datanya paling tidak secara itu. Kalau Optane, Intel Optane itu kita sudah pernah testing belum ya? Mungkin lebih bisa jawab tentang Intel Optane. Kayaknya sih kurang ya. Saya sih ya kurang sih Pak. Pernah sih, cuman ya nggak sebagus NVMe sih Pak. Ya, jadi sebetulnya kan arahannya Intel Optane itu sebagai in memory plus storage. Jadi memori persistent memory sebetulnya maunya gitu. Saya kira nggak berhasil juga di dunia bisnis saya kira. Ya, belum ada yang pakai. Mungkin dari Pak Madi bisa memberikan informasi. Belum pernah pakai saya Intel Optane. Purpose-nya dia itu sebetulnya persistent memory Pak maksudnya Pak. Jadi memori persistensi. Jadi dia memori, cuman ketika off gitu dia tetap persisten datanya. Jadi dia tidak difungsikan sebagai disk saja. Cuman kalau sebagai disk kemarin sih testing kita nggak bagus, ya sebagus NVMe gitu. Mungkin dia seperti RAM dipasang baterai lah jadi. Maunya begitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kayak dulu itu saya lupa nama teknologinya itu. Jadi ada orang strateginya RAM itu kan gini kalau NVMe itu kan mirip strateginya apa ya? Agak beda ya dalam storage-nya sehingga dia kenapa ketika kita nyimpan cepat. Nah, ketika si Intel Optane itu mungkin dia cari jalan agak pintas lah ya agak itu. Jadi itu tadi apa persistent memory dia kasih seperti drum dia kasih baterai lah gitu misalnya gitu. Dengan frekuensi kontrolnya juga tetap dijaga gitu. Cuma memang kalau saat ini ya orang lebih mengarah pakai NVMe ya daripada pakai yang lainnya. Belum tahu kalau namanya teknologi kan bisa bergeser ya, dia bisa menemukan solusi. Ya. Sebetulnya mungkin menarik kalau misalkan ada sebuah aplikasi yang benar-benar memanfaatkan itu. Namun ternyata sampai dengan saat ini saya nggak melihat itu aplikasi yang benar-benar memanfaatkan si Optane. Jadi dia menaruh Optane sebagai memori tapi juga persisten. Kalau secara idenya sih memang menarik banget. Tapi eksekusinya saya nggak melihat itu ada gitu. Gitu aja sih. Kalau kita fungsikan sebagai NVMe juga tes kita tidak terlalu baik. Begitu. Silakan. Kalau kan saya itu ada tempat itu Pak. Ya. Dari Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Tadi maaf tidak terlalu terdengar. Kalau saya Intel Optane itu sekarang jadi efektivitas cepat itu Pak. Suaranya nggak terdengar. Ya Pak, suaranya tidak terlalu terdengar Pak Wawan. Mohon maaf. Mungkin apa berkenan untuk dituliskan dalam kolom chat Pak Wawan? Saya bacakan. Atau mungkin didekatkan mic-nya Pak. Halo, tes. Ya. Tes. Iya Pak. Dengaran Pak. Dengar. Kalau saya Intel Optane itu sekarang jadi SSD paling cepat itu Pak. Jadi untuk cache bagus itu Pak. Ya itu pengalaman kita sih enggak sih. Enggak terlalu bagus, enggak lebih bagus dari NVMe. Okay. Karena kan biasanya memori itu ada dua Pak kecepatannya. Dia cepat di read, tapi dia lambat di write. Dia cepat dia lambat di read tapi cepat di write. Yang bagus kan dua-duanya read and write ya biasanya. Nah, ini kayaknya si Intel Optane itu mungkin dia cepat di read tapi agak lambat di write-nya.
Nah, sehingga untuk kebutuhan yang memang read-nya kenceng, dia akan optimal gitu. Biasanya teknologi-teknologi itu selalu kita kan punya pilihan ya, apakah dua-duanya bisa kenceng atau hanya salah satu gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dieksplor, dia lebih cepat di mana bisa, sebab bisa saja dia sangat cepat di read tapi lambat di write. Sehingga buat solusi yang read ya kita akan lebih baik pakai yang read-nya cepat gitu. Jadi berapa storage kan punya karakter gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Imade atas tanggapannya. Di sini kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Apa mau kita akhiri saja diskusinya, Pak? Ya, boleh. Udah malam nih. Baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya hingga selesai ini. Terima kasih juga untuk para pembicara yang boleh meluangkan waktu, berbagi ilmu, pandangan mengenai optimisasi proses PL dalam industri keuangan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan. Sampai berjumpa di webinar dan ngopi-ngopi selanjutnya, Pak. Ini nggak foto-foto nih, foto-foto. Oh iya, Pak. Mungkin ada di akhir ada dari panelis mau memberi kata-kata penutup sebelum kita foto-foto? Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua, Pak Made, Pak Indra, Pak Ahmad, Pak Wawan, dan semuanya. Ya, lain kali kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Itu saja dari saya. Mungkin dari Pak Made, monggo Pak. Salam sehat selalu. Sekarang sehat penting sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu saya minta izin untuk dibuka kameranya para panelis. Kita ingin berfoto-foto bersama dulu nih. Oke, Pak Ahmad, Pak Budi mungkin bisa. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu, stay safe. Terima kasih semuanya, Pak Made, makasih. Oke semua, Pak Terima Made. kasih semuanya. Bye-bye. Mari izin, Li. Ya.